Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji. Sana. Ini tuan rumahnya. Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat, karunia, kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, kita hening dulu sejenak, kita santai, rileks, untuk kita bisa hadir utuh di sini saat ini. Untuk kita bisa tidak terlalu sibuk dengan masa depan dan masa lalu, apapun yang nanti akan dititipkan, dialirkan menjadi bahan pembelajaran dan tentunya menjadi hikmah, petunjuk, dan kesadaran. Hening, dipersilahkan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, dan biar semangat boleh tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Nuhun Ibu dan Bapak. Nanti mungkin hari ini kita akan bicara tentang healing. Berbicara tentang bagaimana proses penyembuhan, karena Dennis ini menggeluti lebih dari 1 dekade lah ya. Salah satu cabang ilmu hipnoterapi yang namanya mesmerism. Jadi udah ratusan, bahkan ya ratusan lah ya, lebih ya pasien. Oh, lebih. Ya, lebih dari ratusan pasien yang sudah mengikuti terapinya, dan banyak yang menuju kepada arah yang lebih baik gitu. Jadi pagi hari ini kita akan banyak belajar, dan Ibu dan Bapak seperti biasa kita akan dialog, kita akan diskusi untuk apapun itu. Tapi mungkin backgroundnya saya sama Dennis ini baru akur lagi tuh tahun 2019 Ibu dan Bapak. Jadi kita berantem lama karena dia mazhabnya kiri, saya mazhabnya kanan gitu. Jadi dulu kita pernah berantem lama dalam tanda petik untuk mempertanyakan sebuah proses kehidupan dan ketuhanan gitu. Jadi kita datang dari keluarga yang sangat strict terhadap religion gitu ya. Dan kita punya sama trauma. Ibu saya tuh pembangun sholat subuh paling sadis Ibu dan Bapak ya. Jadi kayak kalau ibu saya ngebangunin sholat subuh kita, itu kayak perang dunia 3 gitu. Jadi kita punya trauma yang sama tentang sholat subuh ya. Ya gitu. Dan entah kenapa saya sama Dennis itu dari awal sangat interest kepada topik yang nggak beda jauh gitu. Jadi kita dari SMP itu udah, jadi kita sebenarnya SD-nya 2, ada SD yang beneran sekolah dasar Ibu dan Bapak, ada kita ikut SD yang lain namanya sekolah dukun. Iya. Jadi saya waktu SMP, dia waktu SD, kita ngikutin satu perguruan prana gitu ya, satu perguruan prana energi. Jadi kalau sekarang orang ngomong tentang prana apa, saya dari SMP dan dia dari SD, kita udah kenyang lah dalam konteks prana itu gitu. Nah cuman yang menarik setelah kita telaah, dia lebih ke arah penyembuhan, saya lebih ke arah knowledge gitu. Jadi Dennis lebih senang ke praktikal, kalau saya lebih senang ke belajarnya gitu. Makanya dia S1, saya mau S3 gitu, kira-kira bedanya di situ aja ya. Maaf ya. Karena ini fakta ya, sorry ya. Gitu. Tapi kan nggak ngaruh ya S1 S3 gitu, nggak ngaruh sih gitu. Nah cuman poinnya adalah saat kita mengalami, oh ya kita haji bareng juga Ibu dan Bapak 2005. Jadi ini juga kecil-kecil udah haji ya. Jadi 2005 kita haji bareng, dan kita banyak mengalami pengalaman quote and quote ketuhanan dengan cara yang berbeda, sehingga banyak hal yang ngebuat kita jadi berantem sih waktu itu. Karena kalau
Dennis ini salah satu guru besar buat saya, gitu ya. Jadi saya banyak belajar tentang esensi. Jadi saya lebih kenyang dengan pengetahuan dan teorinya, kalau Dennis lebih kenyang dengan langsung prakteknya gitu. Jadi kadang-kadang Dennis yang udah praktek, teorinya saya belum nyampe, saya suka marah sama dia gitu. Padahal emang saya belum ngalamin aja gitu. Nah, setelah agak lelah berdebat tentang itu, pandemi tiba, Ibu dan Bapak. Pandemi tiba, mau nggak mau saya pulang ke Bandung, dia ada, jadi banyak ngobrol. Akhirnya dari banyak ngobrol, banyak kita missing link gitu ya, banyak kita yang nggak banyak ngobrol gitu. Akhirnya kita bikin buku namanya Mind Blowing Book dari hasil obrolan itu gitu. Dan ternyata kalau boleh sedikit honest gitu ya, ternyata good relationship sama brother itu sangat menyenangkan Ibu dan Bapak, seru gitu. Ternyata yang selama ini mungkin kita bertolak belakang, bersih tegang gitu, dan setelah obrolan panjang, nah ternyata di titik yang sama, mau lewat jalur kanan atau jalur kiri, titik temunya adalah di titik yang akan selalu dalam konteks yang namanya experience gitu. Nah jadi Dennis banyak mengajarkan saya dalam konteks prakteknya, kesadaran yang langsung dialami. Saya belajar bersaksi itu dari Dennis, saya belajar banyak sekali hal, dan Dennis tipikal yang nggak terlalu senang teori gitu ya, yang nggak terlalu senang praktikal, nggak terlalu senang kuliah gitu, karena dia dulu kuliah niatnya cuma satu, dapat ijazah untuk melamar anak orang, selesai, udah gitu dulu gitu tipikalnya. Jadi untung lah ya, untung lulus juga ya Nis ya. Kalau nggak dipaksa-paksa amat ya, selesai. Itu kira-kira introduction-nya Ibu dan Bapak, dan nanti mungkin kita akan menyelami karena topik yang saya rasa sangat dibutuhkan itu adalah kembali kepada healing gitu. Karena sekarang metode-metode healing itu banyak sekali, pun kita perlu melihat dalam perspektif yang holistik. Jadi mungkin kita akan mendengarkan dulu apa itu hypnotism yang berkaitan sama mesmerism, bagaimana proses healing itu terjadi, dan kenapa orang bisa, karena dari sini kaitannya sama energi gitu ya. Apa sih antara kaitan energi dan orang sakit sekarang, apalagi sakit mental, kok kenapa sekarang semakin tinggi? Data terbaru Ibu Bapak, 3 dari 10 orang Indonesia sakit mental sekarang. Itu data terbaru gitu. Dan tingkat fokus yang tahun lalu, tahun setahun Ibu Bapak, tahun lalu kita pernah bahas bahwa orang bisa fokus, kita sama ikan koki, fokusnya koki 9 detik, kita 8 detik, sekarang manusia cuma 3 detik Ibu Bapak. Sekarang 3 detik pasti lewat. 3 detik kayak slide TikTok gitu Ibu Bapak. Ibu Bapak kalau nggak slide TikTok, Ibu Bapak akan lupa sebelumnya nge-slide apa. Cobain deh. Cetek karena saking cepatnya gitu. Nah, ini yang sedang terjadi gitu anyway. Nah, so kita hari ini akan bahas tentang keholistikan kesehatan. Jadi kita kasih tepuk tangan buat Dennis. Silakan, Nis. Terima kasih Kang Abu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan memperkenalkan diri ulang. Saya adalah saya Dennis. Saya adik kandungnya dari Kang Abu, dan saya menyukai atau saya mendalami tentang kehidupan itu lebih dari sisi keenergian gitu ya. Yang dimana kenapa sih saya mengambil sisi keenergian ini? Karena sebetulnya semua itu berdasarkan pengalaman yang saya alami, yang saya rasakan sendiri pada saat itu. Jadi mungkin saya akan cerita dari pengalaman saya sendiri yang nyata, yang real pada saat itu. Kenapa? Semesta memperjalankan saya untuk saya ke arah keenergian gitu pada saat itu ya. Betul tadi kata Kang Abu, di tahun-tahun kurang lebih sekitar 2015 ya Pak Abu ya. Itu memang saya sedang jauh-jauhnya dengan Kang Abu, yang dimana sebetulnya kalau track record dari kecil tuh nempel terus, saya nempel sama Kang Abu ya, maksudnya bareng-bareng terus gitu, dari mulai kesukaan apapun lah, kita main band bareng, kita main sulap bareng Pak Abu ya. Nah memang di tahun itu tuh kepisah, kami terpisah, dan ternyata di balik keterpisahan ini, kalau ditarik ke sekarang, ternyata semesta itu sedang memberikan ruangnya masing-masing, yang dimana dulu satu frekuensi dengan sebuah kegiatan yang kita lakukan sama-sama, namun ternyata tentang belajar kesadaran, kami mesti diberikan kolamnya masing-masing yang berbeda, yang pada saat itu
benar adanya kata Kang Abu tadi bahwa Kang Abu tuh lebih seneng belajar, teorinya suka. Kalau saya tuh malas baca, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tuh senangnya yang mendengarkan, melihat langsung, praktek gitu. Saya lebih sukanya itu. Jadi saya pengennya shortcut sih, pengennya cepat gitu waktu itu. Nah ternyata pada saat itu mengawali kenapa saya masuk ke ranah keenergian, memang sejak kecil, saya kelas 3 SD, Kang Abu kelas 6 waktu itu kita sudah belajar prana sama-sama waktu itu. Yang dimana prana ini kan sebetulnya kehidupan. Prana, chi, ki, apapun bahasanya itu tujuannya semuanya sama, sebetulnya kehidupan atau energi gitu, energi murni gitu, life force. Nah, jadi secara basic tuh sudah ada. Dari dulu tuh secara basic sudah ada. Nah, namun pada saat itu saya tidak pernah mencari sebuah teknik apa sih yang pada akhirnya cocok untuk saya aplikasikan untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena pada saat itu saya tidak merasa ada masalah dalam hidup saya. Jadi setelah belajar keenergian dari kami kecil, itu kehidupan berjalan tuh seolah-olah seperti tidak ada masalah. Jalan begitu saja gitu. Nah ternyata di 2014 akhir, itu kehidupan saya, Bapak Ibu sekalian, itu mendadak berubah total. Berubah total. Saya diberikan sebuah kondisi yang tadinya saya berani, saya menjadi takut. Yang tadinya saya kemanapun oke-oke aja, saya mendadak jadi takut. Mau kemana-mana saya takut, mau ngapain saya takut, mau mengambil sebuah keputusan saya takut. Bahkan mau makan apa aja, takut saya waktu itu. Jadi semua hal itu bisa dikatakan saya takuti. Bahkan mau ketemu orang, apalagi yang namanya pasangan, takut juga. Nah, rupanya setelah saya sadari 2014 akhir, 2015 awal, itulah awal dari saya dijalankan oleh semesta itu, di-recall lagi gitu loh, bahwa kamu ingat dulu pernah belajar yang namanya energi waktu kecil gitu loh. Nah, waktu itu saya belum paham, sinyal-sinyalnya sudah datang gitu, informasinya sudah ada, tapi waktu itu saya belum paham ini maksudnya apa gitu, maksud dan tujuannya apa gitu. Yang dimana saya mulai merasakan pada saat itu tuh sudah sakit secara fisik, sakit juga secara mental. Dan saya berusaha untuk melakukan sebuah penyembuhan itu ke medis pada saat itu, ke bagian medis. Jadi saya datang ke berbagai macam dokter. Saya bertanya, ada apa dengan saya? Itu secara cek medis, itu tidak ada yang masalah, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang masalah. Tidak ada yang problem, tidak ada sesuatu hal yang mengganggu. Lantas di situ saya mulai bingung. Ini kalau nggak ada yang masalah, tapi kenapa saya ngerasa diri saya masalah gitu pada saat itu. Nah, ternyata setelah saya berjalan, saya berniat pada saat itu, apapun dan siapapun yang akan menghantarkan saya kepada sebuah kondisi, dari kondisi saya sekarang yang tidak nyaman menjadi nyaman, tolong semesta silakan hadirkan siapapun. Nah, ternyata saya mulai ketemu dengan orang-orang yang juga paham di ranah keenergian waktu itu. Jadi saya ngobrol dengan beliau-beliau ini yang dimana ranahnya ranah keenergian juga. Pada saat saya ngobrol, sambil saya di terapi waktu itu, ini saya ingat banget, itu pertama kali saya dipegang sama orang itu secara energi. Entah kenapa begitu saya selesai, saya pulang, itu ada titik nyaman yang saya dapat. Ada titik nyaman yang saya dapat waktu itu. Yang dimana saya masih bingung, kenapa kok saya cuma dipegang, tapi ada kenyamanan yang saya dapat gitu pada saat itu. Yang dimana pada saat saya jumpa dengan dokter, saya jumpa dengan bagian medis, kenyamanan itu terjadi lewat verbal, lewat
saya mengeluh, lewat saya bertanya kenapa dengan diri saya. Namun setelah itu kembali. Nah, ini agak lain Bapak Ibu sekalian pada saat saya ketemu dengan beliau, pada saat itu saya dipegang, ini nyamannya agak lebih panjang, agak lebih lama gitu. Di situ saya mulai berpikir, ini kenapa ya? Ada apa ya gitu? Ada apa hubungannya dengan seseorang tersebut megang saya, yang dimana bahasanya, izin saya menyentuh Anda untuk saya men-channeling energi di beberapa titik tubuh Anda. Oke, pada saat itu saya mulai, oh saya ingat kalimat itu. Ada titik-titik tubuh yang disentuh lah di area tubuh saya pada saat itu. Nah, ternyata semakin saya bertanya, semakin semesta mengarahkan saya kepada sebuah konteks-konteks keenergian. Saya mulai mencari di YouTube, saya mulai mencari literatur di Google. Nah, balik karena saya nggak senang baca, jadi saya senangnya carinya video, cari yang bergerak. Jadi saya banyaknya lihat di YouTube. Pada saat saya cek YouTube, saya cek tentang penyembuhan-penyembuhan keenergian, salah satunya muncullah teknik yang namanya mesmerism. Ya, dan sebelum itu saya sempat juga ketemu sama seorang hipnoterapis. Dan beliau pada saat itu pun pernah membahas yang namanya tentang magnetisme manusia. Jadi manusia itu sebetulnya seperti magnet. Gitu ya. Saya masih bingung tuh waktu seorang terapis tuh bicara magnetisme itu apa sih maksudnya. Nah, ternyata jawabannya adalah ketika saya menjumpai sebuah teknik mesmerism ini, dan saya mulai dalami, saya mulai agak membaca kalau ini, dan saya tonton videonya berulang-ulang kali, ternyata dari saya sering menonton, itu tiba-tiba teachernya buka workshop di Bandung, yang dimana akan jarang terjadi dan gak pernah cuma sekali-kalinya. Jadi ibarat kata teachernya nyamperin saya kurang lebih ke Bandung waktu itu, 3 hari saya belajar. 3 hari saya belajar waktu itu. Nah, ketika ada ke Bandung, saya langsung daftar. Saya otomatis langsung daftar. Saya mulai bertanya-tanya juga, kenapa ya diberikan momen ini gitu loh. Oh, ternyata mulai sadar bahwa kehidupan adalah tentang tarik-menarik. Kehidupan adalah tentang law of attraction. Apa yang kita niatkan, itu yang akan ketarik. Tapi pada saat itu saya masih belum paham kenapa itu terjadi gitu loh. Nah, ketika saya belajar 3 hari, selesai belajar dari situ, saya ketemu teacher yang lain lagi tentang mesmerism ini. Jadi saya belajar dari 2 guru sebetulnya. Yang dimana pada saat dijelaskan, mesmerism ini adalah sebuah teknik non-verbal hipnosis. Jadi murni pakai energi. Dan saya suka, karena nggak usah pakai kata-kata. Karena kan saya senangnya Bapak Ibu pengennya cepat. Saya pengennya cepat beres, saya pengennya cepat selesai pada saat itu. Jadi ketika ada sebuah teknik yang nggak usah pakai kata-kata, tapi orang selesai, ya udah saya akan tertarik sama teknik itu gitu loh. Nah, saya dalami, saya pelajari, lama-lama saya custom sendiri teknik ini. Kenapa? Karena 2015 saya belajar, 2016 saya sudah mulai praktek pada saat itu. Saya sudah mulai praktek, saya sudah mulai pegang orang, saya sudah mulai mempelajari lewat banyak sekali yang di terapi, dan ternyata saya menangkap sesuatu. Siapapun yang datang kepada saya, ternyata itu pun bagian dari guru saya. Jadi orang-orang yang katakanlah sakit datang, itu bukan sekadar orang sakit, tapi guru untuk saya pada saat itu. Karena lewat orang-orang ini, saya tuh jadi bisa mengembangkan teknik ini gitu loh. Saya jadi bisa memperluas teknik ini, saya jadi bisa menambah apa sih yang kurang, apa sih yang harus ditambah gitu loh, untuk terjadi sebuah penyembuhan. Nah, rupanya sudut pandang yang besarnya adalah tentang mesmerism ini adalah tentang keenergian. Yang dimana Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika seseorang sakit, baik itu secara fisik ataupun mental, ternyata vibrasi tubuhnya terganggu. Ternyata vibrasi tubuhnya terganggu. Sama seperti orang sedang santai, lalu dia lihat berita, tegang beritanya, seketika menjadi tidak nyaman, kacau, itu tuh yang kacau itu vibrasi tubuhnya terganggu. Jadi ketika vibrasi tubuhnya terganggu, siklus energinya pun akan terganggu. Itu kenapa dia mau menyamakan frekuensi dengan apapun, itu sulit. Karena energinya menjadi kecil dayanya. Pada saat itu saya mulai memahami itu.
oh ternyata selama ini saya cek ke dokter segala macam, saya tidak apa-apa menurut medis, tapi ternyata saya ngerasa nggak nyaman, itu berarti ada yang terganggu dalam diri saya pada saat itu. Nah jadi pada saat itu saya mulai berkaca kepada diri saya sendiri. Nah rupanya yang membuat terganggu adalah saya menyimpan banyak trauma dan luka dalam diri saya pada saat itu. Dan trauma dan luka itu terjadi sejak usia janin manusia. Pada saat manusia mau diciptakan, lewat kedua orang tuanya. Banyak yang bertanya, gimana itu Kang bisa menciptakan atau menggambarkan seperti itu? Karena kondisi bapak, kondisi ibu pada saat mau berhubungan, itu bawa rasa apa, seketika itu pun menurunkan energi kepada si anak pada saat itu. Ini mah udah pada lupa sih. Udah lupa ya. Udah nggak inget. Udah nggak inget pas mau mulainya. Udah jauh. Tinggal ngelihat buahnya sekarang. Nah, tapi menarik Pak Bu, kadang-kadang ya mungkin kita bilang generasi-generasi yang sudah lupa ya. Tapi ketika memaknai ini tuh ada perubahan vibrasi Pak Bu biasanya. Nah ketika vibrasi itu berubah, itu menggetarkan sekitar itu menyesuaikan, jadi ikut ada perubahan gitu. Yang dimana saya sadari waktu itu, oh ternyata saya bawa luka tuh sejak saya usia janin gitu, usia kecil ternyata. Yang dimana dulu saya masih menyalahkan orang tua saya, namun ketika sekarang saya memahami kita pun tidak bisa menyalahkan orang tua kita gitu. Kenapa? Karena pada saat membuat kami semua pun dalam kondisi yang ketidaktahuan Bu, ketidakpahaman, pokoknya taunya hidup, berpasangan, menikah, punya anak, punya cucu, dan seterusnya. Lupa ada yang dilungsurkan di sana, yang kita sebut dengan karma lungsuran. Ya, yang kita sebut dengan data lungsuran. Nah, data-data ini nempelnya di mana? Data-data ini nempelnya di DNA manusia. Gitu ya. Jadi kayak saya sama Kang Abu, saya bawa luka yang beda, Bapak Ibu sekalian. Kami adik kakak, tapi kami bawa luka yang berbeda gitu loh. Tergantung orang tuanya gimana pada saat menciptakan kami berdua gitu loh, pada saat itu. Kalau aku lebih happy kayaknya. Anak pertama biasanya gitu. Cukup stres, kakinya tidak nyaman, dan seterusnya. Jadi ada titik-titik lemahnya masing-masing. Nah jadi kesimpulannya, ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mengurai energi tersebut yang ada di dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang simple, tapi ini menurut saya pada saat saya mengawali dulu pun ini cukup sulit. Dengan cara mengakui kepada diri sendiri yang selama ini tuh apa sih yang sebetulnya saya nggak suka dalam hidup ini sejak saya lahir sampai hari ini. Apa sih yang selama ini saya paksakan? Apa sih yang selama ini saya merasa bisa, memaksakan bisa, mencoba bisa, padahal konteksnya sebetulnya dia nggak suka gitu loh. Nah, paksaan-paksaan tersebutlah yang mengawali getaran-getaran atau vibrasi tubuh itu terganggu, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi kenapa saya bilang mengakui itu sesuatu hal yang sulit, karena sejak kecil ini sepengalaman saya ya, mau nggak mau, suka nggak suka, manusia tuh diajarkan untuk tidak jujur pada dirinya sendiri. Contoh, mohon maaf ya, yang simpel nih. Contoh, mohon maaf nih. Anak perempuan sejak kecil, pas nangis, kamu jangan nangis. Kamu meskipun perempuan harus kuat. Itu tuh data, Bapak Ibu. Laki-laki sejak kecil, nangis. Kamu jadi laki-laki nggak boleh cengeng. Itu tuh data. Data yang masuk lewat orang tua kita menjadi sebuah kepercayaan. Jadi ketika ketemu sama kondisi yang memang dia butuh menangis, nyala datanya, tek, sinyalnya nyala, oh saya nggak boleh nangis. Itu pesan ibu saya, itu pesan bapak saya. Akhirnya apa? Akhirnya dia memaksakan dirinya kuat. Memaksakan dirinya kuat, artinya sedang tidak baik-baik saja. Artinya sedang tidak jujur kepada dirinya sendiri gitu loh. Nah di sini yang membuat vibrasi ke vibrasi tubuh lainnya dalam diri kita itu terganggu. Memaksakan dirinya kuat,
menguatkan dirinya, bilang dirinya nggak apa-apa, padahal apa-apa. Itu kenapa pengakuan itu karena sejak awalnya biasanya diajarkannya kurang tepat, ya sehingga kebiasaannya sampai dewasa, ya saya emang nggak apa-apalah. Kayak contoh, maaf ya Bapak Ibu sekalian nih, contoh nih. Ini banyak terjadi dari klien-klien saya, dari banyak cerita. Cara bersyukur lagi kecil. Kalau makanan, punya anak, makanannya nggak habis. Cara bersyukurnya gimana? Nak, habisin makanannya. Tuh, lihat orang di luar sana. Nggak bisa makan. Kamu tuh harusnya bersyukur. Artinya kan mohon maaf nih. Dia bersyukur, tapi dengan cara membandingkan dengan kehidupan orang gitu. Artinya bersyukurnya lewat ego, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ketika itu terjadi di mindsetnya, nggak heran ketika nanti dia besar, dia selalu membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Selesai. Dan disitulah terjadi ketidakpuasan. Pokoknya kalau orang itu A, saya harus A. Dia punya B, saya juga harus punya B. Dia punya C, saya juga harus punya C. Jadi hidupnya berlomba terus-menerus. Yang dimana ketika hidup berlomba, siapa yang menang Bapak Ibu sekalian? Yang tidak berlomba, yang berhenti berlomba. Karena pada saat kita berlomba dengan orang, rasa-rasanya orang di depan kita itu yang menjadi rival kita, musuh kita. Padahal kita sedang berlomba dengan ego dalam diri kita gitu loh. Cuman gak kerasa aja, karena udah kebiasaan dari kecil seperti itu. Nah, kegiatan keenergian yang saya lakukan, atau saya sering menyebutnya bersih-bersih ya, itu sebetulnya untuk mengikis data-data tersebut Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat saya 2015 ketemu rasa yang tidak nyaman, baik secara fisik dan non-fisik, saya bingung waktu itu harus gimana. Ternyata saya rajin untuk membersihkan vibrasi saya pada saat itu. Kenyamanan itu nanti menghampiri dengan sendirinya gitu loh. Datang dengan sendirinya. Yang dimana setelah energinya bekerja dengan baik di tubuh saya, nanti titik-titik bagian tubuh saya pun akan terisi seutuhnya gitu loh. Nah itu yang disebut dengan kesadaran gitu loh. Saya menyadari pada saat itu soalnya, apa ya, saya bingung aja sih waktu itu kayak, ini datang sana salah, datang sini salah, datang sana salah. Oh ternyata semuanya yang selama ini saya mencoba untuk menyalahkan yang di luar diri saya, ini karena si A, ini karena si B, ini karena orang tua saya, ini karena mungkin pasangan saya, karena apa segala macam. Oh ternyata yang salah tuh semua saya sendiri, bukan orang yang di luar diri kita. Dan di situ saya mulai menyadari bahwa segala apapun yang di luar diri kita itu pada awalnya netral. Namun yang membuat tidak netral adalah respon kita. Nah yang butuh dicek, sehari kita merespon sebuah kondisi, itu banyaknya negatif atau positif. Itu kita bisa ukur di situ, Bu. Contoh, Bu, contoh ya. Lihat warna hitam, penghapus hitam nih. Ih, jelek. Warnanya hitam. Lihat lagi sebelahnya nih, ada apapun yang berwarna hitam, handphone hitam. Ih, jelek. Karena bisa jadi sebetulnya data dari kecil itu juga dapat dari lungsuran leluhurnya gitu loh, bahwa pokoknya apapun yang hitam itu nggak bagus, black itu nggak bagus. Sampai akhirnya muncul rasis, menghina orang hitam, melihat orang berkulit hitam dihina gitu loh. Itu tuh dari sana cikal bakalnya. Dari sebuah data yang menetas, dari sebuah informasi yang menjadi kepercayaan gitu loh. Akhirnya jadi masuk ke dalam belief sistemnya dia, akhirnya dia jalankan itu tanpa sadar gitu loh. Ya, nah proses bersih-bersih ini sebetulnya untuk menghadirkan diri kita yang sejati. Proses perbaikan energi ini pada akhirnya menghadirkan diri kita yang memang kita seapa adanya gitu loh. Yang jangan-jangan selama ini, Bapak Ibu sekalian, yang saya sering jumpai, ya kalau udah ada klien datang ke tempat saya artinya ada masalah. Ya, orang duduk di depan saya datang ke tempat saya artinya ada masalah. Ada sesuatu hal yang butuh di-sharing, ada sesuatu hal yang butuh dilakukan secara penyembuhan, secara keenergian yang saya pakai gitu loh. Kenapa indikatornya tahu dia ada masalah? Karena pasti ada sesuatu hal yang tidak nyaman. Datang itu pada akhirnya untuk mencari sebuah kenyamanan gitu loh. Lewat caranya pembersihan energi, kalau di jalur saya pada saat itu gitu. Nah, setelah energinya diperbaharui, tanda petik ya, mereka mulai merasa kok saya lebih nyaman, kok saya lebih damai,
kok hubungan saya membaik dengan sekitar. Kok saya ngerasa mau apa-apa cepet sekarang. Semesta tuh cepet ngasih jalannya gitu loh. Kenapa? Karena daya magnet, gelombang elektromagnetik yang ada dalam tubuh kita itu menjadi besar tarikannya. Contoh, ketika satu batang magnet itu ada daya 100, kalau banyak ditempelin sama hal yang nggak penting, itu bisa jadi daya dia cuma 20. Ketika dia punya daya 20, dia nggak sadar dayanya 20. Tapi dia berusaha menarik 100. Nggak akan ketarik. Nah yang irasional lagi, mohon maaf nih, dia berdoa sangat kencang. Semoga yang 100 datang. Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa, mau lewat apapun nggak bisa. Jadi makanya kalau di saya, utamakan dulu ketika ada sesuatu hal terjadi, itu bukan karena yang di luar diri, tapi cek kenapa, ada apa sama diri saya gitu loh. Kontemplasi. Karena apa? Karena apapun yang di kehidupan ini kita yang narik gitu. Kalau kita adalah sebagai makhluk energi, dan yang sang pencipta adalah sumber maha energi, sama-sama aja gitu ya. Takdir adalah, namun nasib yang pada akhirnya milik masing-masing gitu loh. Itu kenapa takdir dan nasib itu dua hal yang berbeda kan. Nah, nasib-nasib yang mungkin, mohon maaf, ada yang sedang kurang nyaman, ada yang sedang sedih, ada yang kacau. Nah itu tuh dipakai untuk berkontemplasi. Ada apa sih? Selama ini saya berbuat apa? Selama ini apakah yang saya lakukan itu benar-benar saya? Atau sebetulnya itu tuh data gitu loh. Lewat siapa? Lewat lungsuran gitu. Nah seketika kita menyadari itu, seketika itu juga kita memperbaiki area tersebut. Karena kalau kita pakai kata keajaiban, ini klien-klien saya tuh banyak yang bilangnya, entah kenapa setelah bersih-bersih atau setelah diterapi, keajaiban tanda petik itu muncul. Kenapa? Karena sebetulnya balik, medan magnet dia secara level energi itu menjadi pure, murni gitu loh. Ketika dia murni, mau narik apapun, kebahagiaan, apapun pokoknya, itu jadi ketarik gitu loh. Nah, selama ini orang bingung kan, kenapa kok saya nggak bisa, udah gitu dibandingin sama orang lain, kenapa saya nggak bisa kayak dia. Dia kok kayaknya orangnya nggak kurang rajin ibadah, tapi kok hidupnya damai ya, hidupnya happy ya gitu. Nah, ternyata bukan tentang itu gitu loh. Semua tuh tentang dalamnya tuh seperti apa. Makanya balik tadi, kalau sang maha sumber energi adalah mentakdirkan kita sebagai makhluk energi, yang kita butuh cross check adalah kita sebagai manusia itu nasibnya seperti apa. Dan nasib itu semua, itu kita yang bisa merubahnya, bukan siapa-siapa. Contoh, ketika orang ada datang, percaya sama saya, terima kasih, tanda petik mungkin ya, saya berniat mau merubah nasib. Artinya kan niatnya datangnya dari orangnya, bukan saya yang undang, bukan saya yang minta gitu. Tapi orangnya yang ketika membutuhkan, percaya sama saya, hadir kepada saya gitu. Hubungan tarik-menariknya ada, lewat apa? Nah, namun saya dengan Kang Abu nih, di Bro Talk episode 1 saya berbicara tentang ini. Tarikannya lewat sana gitu loh. Orang-orang yang satu frekuensi merasa, oh saya butuh kayaknya nih. Datang. Terjadilah satu frekuensi antara saya dengan orang-orang tersebut gitu loh, kurang lebih. Oke. Gitu ya. Jadi balik Bapak Ibu sekalian, kehidupan ini tentang 3 hal. Energi, frekuensi, vibrasi. Ini aja kuncinya. Kenapa? Karena paham 3 ini, tenang. Hidup tuh akan lebih tenang, jauh lebih tenang. Kenapa? Karena nanti mulai tidak menyalahkan yang di luar diri. Karena nanti akan lebih cepat untuk berkontemplasi ketika ada sesuatu. Yang dulunya sangat mudah sekali karena si anu, karena ini, karena sekarang negara sedang seperti ini, bla 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 bla. Itu terlalu jauh Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ke dalam aja dulu, cek ke dalam aja dulu. Karena apa? Karena yang di luar diri kita tuh biasa aja sebetulnya, netral, nggak ada apa-apa. Cuman dia jadi luar biasa, dia jadi tidak netral, ya semua karena respon kita gitu loh. Yang dimana sejak awal itu mereka tuh nggak ada apa-apa gitu. Sebagai contoh ya, saya nyontohin ini sama Kang Abu gitu. Kalau saya sama Kang Abu berangkat ke tempat makan, lalu disuguhkan sambal, mungkin kami punya respon yang berbeda. Untuk saya sambal misalkan katakanlah pedas.
Jadi saya nggak bisa konsumsi terlalu banyak. Saya tidak ingin mengkonsumsi terlalu banyak. Tapi untuk Kang Abu misalkan tidak jadi masalah. Nah, cara kami mengkonsumsi beda. Tapi sambelnya sejak awal ada di meja, dia netral, Bu. Ya, dia tuh nggak koar-koar loh. Saya bikin sakit perut, saya bikin panas perut, nggak ada. Tapi tergantung manusianya mau milih apa gitu loh. Tergantung diri kitanya mau milih apa gitu. Mau milih makan seberapa banyak, atau mau milih tidak makan sama sekali, selesai. Itulah yang disebut dengan konsekuensi. Jadi hidup itu tentang hukum tabur tuai. Hidup itu tentang konsekuensi. Nah kebanyakan, mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, yang sudah terjadi di hidupnya saat ini mungkin yang sedang tidak nyaman, ya balik. Aduh, ini kenapa Tuhan mentakdirkan saya seperti ini? Bukan. Takdir mah kita hidup dikasih energi. Tapi nasib yang kita ambil itu urusan kita masing-masing gitu loh, pada akhirnya. Jadi takdir tuh energinya. Nasib tuh gimana cara kita memanage energi. Cara kita mengolah energinya. Oke. Ya, nah balik. Nah, biasanya kebalik, Kang Abu. Kondisi seperti itu menyalahkan Sang Pencipta gitu loh. Menyalahkan yang memberikan dari maha energi gitu loh. Oke. Bahwa salah beliau gitu. Ya akhirnya kan jadi kambing hitam lagi. Sebetulnya kan. Yang dimana pada akhirnya ketika masuk ke kesadaran, oh ternyata itu tuh bukan takdir gitu loh. Itu tuh nasib aja. Karena memang pilihan-pilihan saya yang lewat sebelumnya saya paksakan misalnya. Saya tuh nggak mau sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah demi dia. Saya tuh nggak mau sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Saya nggak enak, pokoknya kalau nggak diterima, aduh saya nggak enak. Udah ambil, ya udah. Nah siap-siap tuh dengan konsekuensinya gitu. Karena gini Bapak Ibu sekalian ya, hidup itu dua, positif dan negatif. Kutub, ada dua kutub, yin yang. Jadi kalau orang punya mindset saya tuh positive thinking orangnya, cek hidupnya pasti nggak positif, ya pasti hidupnya malah negatif. Kenapa? Karena ketika hidup hanya menggunakan satu kutub positif, kalau remote AC di baterainya nggak ada kutub positif negatif, nggak akan nyala Bu, nggak akan nyala, betul? Aki mobil, cek, nggak akan nyala, ya. Nah, ketika ada dua kutub ini terjadilah keseimbangan, terjadilah listrik kehidupan. Nah, kita tuh jadi listrik kehidupannya. Kita tuh yang di tengah-tengah. Yang kita sebut dengan netralitas. Jadi Kang, kalau misalkan hidup tuh kita harus di mana? Di tengah-tengah. Kenapa? Supaya kita nanti sadar ketika ada sebuah kondisi, kita mau menggunakan kutub yang mana gitu loh untuk merespons sebuah kondisi itu. Contoh, kalau udah sering ditipu, tapi punya mental positive thinking, udah pasti ketipu terus. Ya, betul nggak? Aduh, saya nggak enak, biarlah. Kadang-kadang dibalutnya gini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya sedekah. Anggap aja sedekah. Iya benar. Ya udah biarin aja. Tapi di sininya deg-degan gitu loh sebenarnya. Tidur kepikiran, aduh duit saya balik nggak ya? Wah. Ya. Nah, di sini nih pentingnya kita ada di tengah-tengah, di listrik kehidupan ini. Kalau sudah berkali-kali ditipu, kita sangat boleh menggunakan kutub yang negatif kok. Untuk apa? Untuk menolak. Maaf, saya nggak bisa. Maaf, Anda wan prestasi. Anda kemarin janji tapi nggak bisa. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melakukan itu tuh kita secara tidak sadar sedang menjaga energi loh. Menjadi tidak bocor. Kenapa? Karena kalau kita berpositif thinking, ketipu lagi. Tidur deg-degan, bangun, minum, makan nggak enak. Itu kan energinya bocor. Vibrasinya kacau. Ketika vibrasinya kacau dan dibiarkan begitu, lama-lama tubuh fisiknya yang mulai kena gitu loh. Jadi kayak pandangan udah positif aja juga ternyata nggak tepat ya? Nggak tepat, kurang tepat Pak Bu. Itu kenapa butuh balancing, keseimbangan. Makanya hidup itu yin yang, matahari bulan, kiri kanan, semua di tubuh kita tuh berpasangan. Ada pasangannya, hampir semua. Kecuali satu, di pusar, karena itu adalah sumber energi. Dan dua, jomblo. Oh, jomblo. Ya nggak ada pasangan ya. Si jomblo kesebut ternyata di sini. Nah, jadi ketika hidup itu dua, kita memindsetkan itu, jadi kita tuh akan balance gitu. Karena selama ini ya diajarkannya hidup itu satu kan. Pokoknya kamu harus baik. Tunggu dulu, baik itu seperti apa? Definisi baik itu seperti apa? Kamu hidup itu harus berbuat baik, oke. Tapi tunggu dulu seperti apa berbuat baik itu. Karena kadang-kadang ada orang, saya punya klien langsung nih bercerita, Kang, kenapa saya udah berbuat baik tapi hidup saya tidak berubah? Ternyata perbuatan baiknya hadir lewat lukanya, yang dimana dulunya kekosongan, wadahnya dari kecil,
Jadi rasanya dia pengen ngisiin wadah orang terus dengan cara dia berbuat baik. Padahal mah yang butuh ditolong dia, bukan orang lain gitu. Ya. Nah, ini hukum keenergian nih. Jadi ketika kita menyadari, oh, udah ada porsi-porsi yang kurang tepat, rasanya kurang oke, ada yang nggak enak, tubuh kita tuh cerdas, Bapak Ibu sekalian. Intuisi kita tuh cerdas kok. Ketika ada yang nggak enak, tahu sebenarnya kita nggak suka, itu tuh pasti bilang. Namun kebiasaan diajarinnya, udah terima aja, ya udah, ignore. Akhirnya apa? Ya udah, mencoba menerima sesuatu hal yang sebetulnya dia nggak sanggup gitu loh. Mencoba menerima sesuatu hal yang sebetulnya dia nggak suka. Terus menerus, itulah yang membuat vibrasi tubuh kita terganggu. Mulailah masuk ke fisik, masuk ke mental, stres. Itu yang terjadi. Oke. Ya, jadi pada akhirnya, kalau di pemahaman saya, energi ini sangat penting kita jaga. Jadi kalau saya mau menggunakan kata egois itu kan Pak Abu seolah-olah nggak baik ya. Tuh. Tapi kalau untuk energi, saya menggunakannya seperti ini. Egoislah Anda untuk menjaga energi Anda sendiri. Jadi egois itu penting. Penting. Betul. Egois itu penting. Untuk apa? Untuk ujungnya untuk kita gitu loh. Untuk menjaga energi kita. Dengan cara apa? Yang tadi. Kalau suka diambil, kalau nggak suka tolak, selesai. Selama ini suka diambil, nggak suka diambil. Ya, itu yang keseringan terjadi kan. Dan itu turun-temurun Bu, Bapak Ibu sekalian. Dogmanya, doktrinnya dari atas tuh kuat sekali. Nah, tugas kita, saya, siapapun semua itu memutus itu gitu loh. Supaya menjadi pribadi yang lain, supaya menjadi energi yang seutuhnya gitu loh. Yang dimana kadang-kadang orang itu hidup tapi tidak hidup gitu. Ya, orang itu hidup punya energi tapi nggak pernah ngerasain energinya sendiri gitu. Karena energinya terlalu bocor dikasihin sama banyak orang. Sama yang mungkin nggak penting sebetulnya. Sama yang dia sendiri tahu sebetulnya saya nggak suka gitu loh. Tapi dipaksakan suka gitu loh. Begitu, kurang lebih. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan Ibu dan Bapak. Makasih Nis, terima kasih. Oke, kita sayat satu-satu ya. Ibu dan Bapak kalau mau udah siap ada pertanyaan, kita habis ini tanya jawab seperti biasa ya, tentang energi apapun itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini Nis. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak bisa menolak lungsuran apapun dari orang tua. Betul nggak? Betul. Bahwa tadi Denis bicara tentang segala sesuatu yang konteksnya nempel menjadi itu inner child lah, luka batin. Bahkan ada waktu kita ada di dalam kandungan gitu. Betul. Ya kan? Betul. Nah, saat kita nggak ngerti, nggak tahu bahwa kita membawa banyak sekali, katakanlah virus-virus yang ngebuat energi kita magnetnya jadi 20%. Nomor satu nih, indikator parameter apa kalau energi kita tuh ternyata banyak sekali dalam tanda petik nggak selaras. Terus si energi itu tuh kira-kira baru tersisa 10-20% kita tahu bahwa ini tuh lagi dalam keadaan low. Apa sih indikator parameternya? Oke, terima kasih Pak Abu. Indikatornya adalah ketika hidupnya ngerasa banyak masalah. Dari sejak bangun sampai tidur lagi. Coba mau ditanya dulu satu-satu ini di sini. Kayaknya lagi nanya dirinya sendiri sih Pak. Tadi diem tuh kayaknya. Iya ya, gitu ya. Oh, kalau sempat tidur. Ini itu tidur aja nggak sempat. Bahkan ada yang udah tidur aja kayak nggak tidur, Bang. Benar. Oh, jadi indikator adalah saat ngerasa tersela semuanya masalah, itu low energi. Low energi. Oke, boleh dielaborasi kan? Oke, karena gini, Kang Abu, terima kasih. Jadi kenapa sih kok masalah terus ketarik di kehidupan saya gitu? Karena isinya, getarannya bermasalah. Selesai, itu aja. Jadi ketika getarannya bermasalah, getaran ini kan sifatnya dia mengirimkan sinyal ke semesta nih. Ya, vibrasi tubuh itu mengirimkan sinyal ke semesta. Semesta itu netral, tugasnya adalah hanya membalikan apa yang kita kirimkan. Kalau getarannya masalah yang kekirim ke semesta, nggak heran yang hadir ke kehidupannya masalah dan masalah terus. Oke. Di situ waktunya berkontemplasi Bapak Ibu sekalian. Nah, namun biasanya Kang Abu, ini pelajaran-pelajaran zaman dulu. Ketika ada masalah, udah Anda bersyukur aja lah. Maaf nih, bukan nggak boleh bersyukur, tapi jadinya toxic grateful. Ya, kayak orang berpikir positif, pada akhirnya toxic positivity ketika dia tidak bisa menolak gitu loh. Padahal dia sudah ditipu terus gitu. Jadinya toxic positivity, toxic grateful. Nah, ketika pemahaman itu yang dicerna dan yang diyakini,
selesai. Maka getaran energi yang tidak nyaman tersebut akan selamanya ada dalam tubuhnya. Jadi tubuh bergetar tidak baik di cover oleh bersyukur. Ada orang yang bilang, udah kamu bersyukur aja, kamu tuh masih bisa makan, iya memang Tapi benar. getarannya nggak berubah. Tapi getarannya tidak berubah. I see. Akhirnya tertutup oleh syukur tersebut. Karena gini Bapak Ibu, ini pemahaman saya. Bersyukur itu setelah kita bersih-bersih, setelah kita perbaiki energi, vibrasi, frekuensi kita, bersyukur itu akan natural munculnya kok. Nih, contoh ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Kegiatan syukur klien saya di depan saya, ketika setelah selesai terapi cuma satu. Itu gede banget rasanya. Tanpa dia harus ngomong saya bersyukur, enggak. Tapi dia sudah bersyukur secara natural. Kenapa? Karena ada yang beyond, ada yang dia ini nggak tahu kenapa kok rasanya enak. Tapi kalau lagi puasa harus dikurangi kayak tadi sih. Oh, Ya. Bau ya. Iya, orang bersyukur yang sebelahnya gini nih, ngek. Gitu. Gini gitu loh. Jadi konteks bersyukur itu menurut pandangan saya bersih-bersih aja, kontemplasi, buang apapun yang selama ini di tasnya masing-masing itu nggak perlu. Jangan-jangan selama ini isi tasnya itu titipan-titipan. Setelah dibuang, itu kantong kosong, tas kosong itu nanti kita akan secara natural ngerasa ringan kok. Dan di situ bersyukur yang harus disampaikan. Nyata syukurnya tuh. Gitu Pak Bu. Jadi kadang-kadang karena bukan salah syukurnya sih Pak Bu, cuman menempatkan si suruh bersyukurnya ini yang kurang tepat itu loh. Begitu Pak Bu. Oke, thank you, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaannya lagi berikutnya adalah, katakanlah orang awam banget nih, dia nggak ngerti energi, nggak ngerti vibrasi, frekuensi, nggak ngerti aja udah gitu. Tapi dia pengen nih, gimana caranya ya memperbaiki energi tiap hari supaya at least yang tadi Unis atau Denis cerita tentang pokoknya masalah-masalah berkurang gitu. Berkurang. Intinya gini, P3K ketika energi kita lagi bocor, P3K ketika energi kita lagi ada di level rendah, gimana cara uplifting atau naikinnya? Oke. Pertanyaan bagus lagi. Kamu kalau ada gelas, ada isinya, kan berat ya. Cara ngosonginnya gimana kamu? Ditumpahin. Berarti ada action kan? Iya. Pas megang gelas, Bapak Ibu, maaf ini anggap gelas ya. Pas megang gelas, ada isinya. Yang memberikan informasi ke tubuh kita, itu kan ranah rasa. Beratnya, itu ada di rasa kan? Iya. Nah jadi starting point-nya Bapak Ibu sekalian, dirasa semuanya. Kalau rasa ada yang udah berat, silakan action untuk buang. Ya, action buang ini apa definisinya? Mulai cek apa yang selama ini saya nggak suka. Yang selama ini rutinitas yang saya nggak suka. Rutinitas apapun. Dari mulai bangun sampai tidur lagi. Ya, karena apa? Ketika kita membawa sebuah vibrasi yang tidak baik, getaran yang tidak baik, mau tidurnya 8 jam, itu rasanya kayak nggak tidur. Pernah ada yang mengalami? Tidur tapi kayak nggak tidur, capek bangunnya. Letargik. Nah, karena pada saat tidur pun, si gelombang elektromagnetiknya tuh tidak baik sehingga masih bekerja terus gitu loh, syaraf-syarafnya. Secara syaraf otonom, tidak sadar, bekerja gitu loh. Tegang, stres. Padahal dia tahu, cuman perihal apa? Cuman perihal kalau bangun pagi itu nggak usah buru-buru, mandi, santai aja dulu gitu. Cuman karena dari kecilnya diajarin, pokoknya bangun harus langsung mandi. Itu yang ketanam Bapak Ibu. Padahal pas bertumbuh tahu, rusuh gitu? Rusuh Kang Bu. Ketika rusuh itu kan getaran vibrasi itu kan ikut rusuh kan. Dan dia sebetulnya nggak suka. Pada saat kita bertumbuh sudah menjadi dewasa gitu, sudah semakin bertumbuh. Oh ternyata dulu tuh dikasih taunya kalau bangun tuh harus langsung mandi dari kecil. Oke lah diajarinya seperti itu. Pas udah gede ternyata kita tahu kebutuhan kita kapan gitu loh. Kan kita punya intuisi. Ya, mandinya mau ntar setengah jam lagi nggak apa-apa. Nah karena program data itu menjadi apa-apa gitu loh. Kalau saya mandi, kalau saya bangun nggak terus mandi, salah itu. Dirubah Kang Abu, dirubah. Nah ngerubah adalah sebuah action. Lewat apa? Lewat penyadaran yang selama ini kita pegang. Secara rasa ada isinya dan berat. Actionnya buang. Buang itu adalah dengan kita membuang
apapun yang selama ini tuh sampah sebetulnya, nggak berguna buat kita gitu loh. Berarti saya udah bener sih nih. Saya tuh mandi kalau ada jadwal, udah aja. Kalau enggak, males. Bener ya, berarti ya? Apalagi pandemi ya. Pandemi. Kadang besoknya mandi. Besok. Karena jadwalnya di Zoom kan. Nggak kelihatan jadwalnya. Oke, jadi tertekan sama keharusan berarti Keharusan yang menurut dia bukan harusnya dia. ya? Jadi starting point-nya tetap Pak Abu. Oke. Cek dulu apa sih yang, karena gini Kang Abu ya. Orang tuh kan kalau hidup tuh memikirkan apa sih yang saya suka. Betul nggak? Apa sih yang saya suka, apa sih yang saya mau, apa sih yang saya butuh. Wah itu disitulah fokusnya. Saya pengen A, saya pengen B, saya pengen C. Tapi si ABC ini teraih atau tidak teraih, keduanya pada saat kita, let's say nih ya, si ABC ini keraih nih, hadir ke kehidupannya. Tapi dia loyo gitu loh, tetap udah datang tapi kenapa kok kayak bukan ini gitu loh. Yang dicari. Oke. Apalagi yang nggak datang, yang nggak ketarik gitu, karena medan magnetnya yang rendah itu tadi. Nah, jadi selama ini orang itu mengingatnya apa sih yang saya suka, apa yang saya mau, apa yang saya butuh. Coba sesekali cek apa sih yang saya nggak suka. Karena bisa jadi yang saya tidak suka itulah yang menghambat si kebahagiaan terhadap apa yang kita suka gitu loh. Ya, kita punya nggak suka nih. Saya pengen spidol merah. Kejadian Bapak Ibu dapat nih. Tapi pas sudah dapat barangnya, kok saya biasa gitu. Kayak cuman pengen aja. Nah, bisa jadi ada gap di sini, ada emotional gap, ada halangan. Di mana? Di level perasaan. Cara dia merespon apa yang dia butuhkan ini gitu loh. Nah, bisa jadi yang menghalanginya apa yang dia tidak suka sebetulnya gitu loh. Contoh, kalau tadi saya mengisyaratkan atau mencontohkan hitam itu adalah buruk, si orangnya itu senang sebetulnya warna hitam seperti ini, tapi karena punya sebuah data dalam dirinya yang bergetar bahwa hitam itu buruk, dia pengen tapi bertentangan. Dia paksa beli, tapi maksain juga suka gitu loh, karena punya data itu. Nah, di link tentang hitamnya ini yang diselesaikan gitu loh. Oke. Data itu yang diselesaikan gitu loh. Oke. Ya, Bu ya. Makasih. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Denis. Oke, saya akan nyimpan 2 pertanyaan terakhir. Ibu Bapak, silakan kalau ada yang mau merespon, mau bertanya atau mau mengelaborasi dari sudut pandang mana, karena saya rasa akan lebih seru kalau dibawa ke arah-arah dialog atau diskusi gitu. Silakan, Ibu Bapak. Iya, silakan. Ibu Bapak kayak beneran puasa deh, ya. Kamu kayaknya bukan puasanya, mulai merenung kayaknya. Terima kasih Kang Abu dan Kang Denis. Saya, ya, terima kasih. Jadi saya mengalami apa yang barusan disampaikan Kang Denis. Saya itu waktu bekerja selalu pegang pekerjaan yang super duper sibuk dan load tinggi, stres tinggi gitu. Oke. Menjelang pensiun 2 tahun sebelum pensiun saya dipindahkan ke tempat yang benar-benar lega, apa kosong, nggak begitu sibuk. Saya merasa, wah isi kepala saya langsung kosong, rasanya tenang gitu. Terus dalam 2 tahun itu saya terus pensiun. Ternyata setelah saya merasakan pensiun itu plong, loh berarti kemarin saya stres gitu. Yeah. Padahal dalam 2 tahun itu saya sangat enjoy karena pekerjaan itu sudah tidak stres, tidak berat. Saya ke kantor pagi-pagi happy, olahraga, mandi di kantor, kelihatannya happy gitu. Ternyata begitu pensiun selesai tidak terikat absen, tidak terikat rutinitas pagi harus ke kantor mandi pagi istilahnya, itu benar-benar lepas-lepasnya. Nah, ini yang saya sampaikan ke teman-teman, ternyata dengan kita rutinitas sehari-hari ke kantor, dengan ini ternyata kita memendam stres gitu. Nah, ketika sudah benar-benar terlepas dari urusan itu, plong, apakah ini benar-benar sudah selesai? Oke. Atau saya ternyata masih ada cara lagi untuk mengeluarkan yang hal-hal yang sebenarnya saya tidak sadari itu stres gitu. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Mangga. Wah, jadi banyak nih ya. Terima kasih buat waktunya. Iya. Langsung ke pertanyaan aja ya. Silakan. Saya tuh Ingat yang ini.
Saya Bu Ida namanya. Ya. Saya tadi dia dikatakan apa yang sering menghampiri kita itu karena dari diri kita sendiri. Betul. Saya itu lahir dari 5 bersaudara, saya itu bungsu. Saya suka heran sendiri, Kang Denis, kakak-kakak saya yang 4 itu kalau ada persoalan tuh senengnya ngadu ke saya. Oke. Terus papa saya juga kalau pening, mana si Ida, papa mau ini. Jadi saya kadang-kadang kalau kakak saya curhat, terus kakak saya nomor 2 juga ngadu, lama-lama yang pening kepala saya sendiri Oke. gitu loh. Paham. Bu. Jadi adakah apa ya, energi apa di tubuh saya biar saya tuh jangan menjadi apa ya, jangan menjadi tempat sampah gitu. Iya. Bener Bu, itu bahasanya tempat sampah ya. Iya, tempat sampah saya. Oke. Sebenarnya hidup saya pribadi sendiri, saya dengan keluarga saya, suami, anak-anak cukup bahagia, tapi ternyata circle saya ini yang bikin saya jadi pusing sendiri gitu ya. Oke. Tentunya kakak saya satu dengan problemnya judulnya A, yang kedua B, C. Kalau semua WA ke saya tuh, saya juga mikir kenapa saya jadi sasaran seperti ini. Oke. Apa yang energi yang harus saya perbaiki gitu loh. Oke. Agar jangan tertumpu ke saya semua. Oke. Itu pertanyaan saya. Ini sedikit Kang Abu kalau ini. Nanti saya jawab, tapi saya tanya intinya dulu ya. Ya, Ibu orang tua, Ibu berapa bersaudara? 5, saya bungsu. Bungsu. Orang tua ke Ibu gimana? Sama ke yang lainnya? Paling sayang ke saya. Nah, ya udah nanti saya jawab, Bu. Iya. Sampai situ aja dulu. Udah, sampai situ aja dulu. Sampai situ aja dulu, Bu, nanti Mungkin saya jawab. saya pikir karena saya bungsu ya. Nanti saya jawab, Bu. Atau memang kalau bungsu udah dedak sih Bu ya, udah paling gitu. Mangga, punten. Oke, Bu. Nun, saya masih mencari tahu dulu tuh tentang yang disebutkan tadi masalah. Oke. Karena kan hidup ini pasti bermasalah, Ya. nggak mungkin nggak. Ya. Jadi yang dikaitkan dengan energi itu masalahnya masalah yang mana gitu loh. Oke. Karena dari lahir itu kan udah siklus kehidupan ya. Betul. Kita dididik Betul. istilahnya. Betul. Dikasih tahu orang tua kemampuan atau ilmunya seperti itu. Betul. Ya tentu dia akan mendidik kita generasi berikutnya. Betul. Ya sesuai dengan kapasitasnya. Betul. Tapi kan seiring waktu anak ini juga bertumbuh kembang. Iya kan, dia Betul. mencari pengetahuan dari luar, dapat info ini tuh segala macam. Betul. Kan dia bisa memilah. Ya. Iya kan? Ya. Dan masalah pasti timbul. Oke. Ada kontradiksi dengan apa yang didapat waktu masa kecil, Oke. terus selama bertumbuh dan sebagainya gitu. Nah, buat pemikiran saya sependapat dengan yang disebutkan tadi, egoislah Anda, ya, untuk menjaga kalau mau disebut energi tadi. Betul. Kalau saya mengidentifikasikan energi itu adalah akhirnya ya dalam diri kita sendiri. Betul. Socrates ada satu kali pernah mengatakan bahwa dia ada orang marah sama kita gitu, terus dia maki kita itu segala macam. Tapi dia menolak untuk menerima makian itu. Menolak dalam arti kata bukan terus membalas ya, Iya. tetapi dia menolak dalam konteks bahwa dari pikiran dia, lah kalau kamu bilang saya jelek, saya ndak jelek, itu kan pendapat Anda, Ya. bukan pendapat saya. Ya. Saya mengatakan bahwa saya ndak jelek gitu loh. Ya. Jadi itu yang dia sebut dengan menolak. Sehingga akhirnya apa yang dari luar masalah yang disebutkan tadi itu tidak mempengaruhi energinya dia gitu Ya. loh. Betul. Jadi kembali lagi pertanyaan saya, masalahnya ini masalah yang mana gitu loh. Oke. Oke. Kalau dikaitkan dengan keegoisan tadi. Oke. Itu aja sih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, boleh. Ke Ibu dulu, nanti ke Bapak. Saya bukan ibu, saya kakak. Oh iya. Saya mau berdiri aja sebelah Kang Abu. Belum pernah lo berdiri sebelah Kang Abu. Kang Denny, salam kenal. Salam kenal, Bu. Pertanyaan, saya bukan pertanyaan sih sebenarnya, mau cerita aja. Saya ini selama ini sudah menjalankan yang tadi dikatakan egois dengan energi. Tapi alasannya sebelumnya adalah lebih kepada menjaga mental health. Cie, gaya ya. Oke. Baru hari ini disadarkan bahwa itu sebenarnya saya menjaga energi. Ya. Akibatnya, saya anak paling besar, kebalikan dengan Mbak Ida, harusnya anak paling besar katanya itu menanggung urusan keluarga gitu ya. Yeah. Karena saya egois dengan energi tadi dan mental health, justru saya dimusuhi oleh adik-adik saya. Lo
Iya kan dituding dong, lo egois. Saya akan bilang, gue dibelain sama Kang Denis gitu ya. Jadi alhamdulillah, iya kurang. Iya, jadi saya bukan bertanya, saya hanya menyatakan bahwa thank you so much. Hari ini saya datang, saya tinggal di Bali Kang Denis. Oh, iya, oke. Kebetulan aja kalau lagi di Jakarta saya memaksakan diri. Tadi katanya memaksakan yang tidak disukai. Oh, oke. Tapi ini paksaan yang suka Yang gitu suka, ya. oke. Jadi thank you so much, saya mendapat dukungan bahwa egois lah dengan energinya gitu. Thank you so much. Sama-sama, sama-sama. Nuhun, atur nuhun. Pak Hiram, Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Pagi. Pertama-tama Kang Abu nuhun pisan udah ngajakin Kang Denis ke sini gitu ya. Karena tadi banyak hal. Pertama memberikan tambahan keyakinan. Ya persis juga seperti saya lebih lagi Dek Lia. Baru 30 kan umurnya. Bahwa sebagian atau sebagian besar yang kita lakukan ini selama ini ternyata we are on the right direction, we are on the right track, dan mudah-mudahan we are on the right speed gitu ya. Yang kedua, punten saya anak paling besar, tos Kang Abu. Jangan khawatir, istri saya anak paling bungsu. Makanya alhamdulillah kita dijodohkan. Ada pertanyaan yang mungkin juga nyerempet-rempet sama pertanyaan yang semua gitu ya. Terutama kaitannya dengan apakah itu masalah segala macam, tapi saya juga sepakat bahwa masalah itu buat sudut pandang tertentu itu risky. Orang sakit, buat yang sakit masalah, buat dokter risky, buat Oke. rumah sakit risky. Enggak, faktanya Betul, begitu betul, kan. Pak. Betul, betul, betul. Dan saya selama hampir 40 tahun kerja saya adalah troubleshooter. Jadi krisis CEO lah bahasa kerennya. Jadi selama 35 tahun sebagai CEO, memang kerja saya itu adalah mengobati perusahaan. Oke. Jadi ya buat saya masalah perusahaan itu rizki, amanah, amal ibadah. Karena buat saya itu, saya juga percaya itu bukan hanya masalah rizki dunia, tapi juga insya Allah tabungan untuk rizki akhirat. Iya. Yang ingin saya tanyakan langsung straightforward adalah, betul bahwa kadang-kadang take a break, cuti segala macam, apapun cara dan bahasanya untuk kita memanage mental health, bahasanya Dek Lia. Tapi di sisi lain gini, saya merasa bahwa ternyata kapasitas kita, kemampuan kita, mau itu IQ, EQ, SQ, PQ, AQ, apapun namanya, ternyata itu unlimited. Dan saya juga percaya dengan teorinya Profesor Johanna Surya, bahwa orang yang dilahirkan, mohon maaf misalnya IQ-nya 90, dia ternyata dalam berjalannya waktu mampu jadi IQ-nya bahkan 150, bahkan mendekati jenius. Asal dibangun terus, asal di itu. Nah ini yang, karena tadi kaitannya dengan energi, kaitannya dengan capacity, kaitannya dengan segala macam, apakah memang betul bahwa pada dasarnya Allah itu memberikan kepada kita kapasitas yang tak terbatas. Artinya jangan takut menghadapi quote-unquote masalah. Oke. Yang paling penting seperti tadi kata Kang Denis adalah bagaimana kita memanage-nya. Betul. Sambal itu kalau makannya pas, enak. Enak, Begitu Pak. berlebihan, Panas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hiram, sip. Terima kasih. Cukup dulu ya kayaknya ya? Kenapa? Cukup dulu. Abis ini, batch berikutnya ya. Tenang, tenang. Takut tenang. lupa soalnya, Bu. Ya. Ya. Ngomong-ngomong IQ, Indonesia IQ-nya rata-rata naik 20 Ibu Bapak. Oke. Udah nggak 78. Jadi kita semakin menjauh dari gorila ya. Gitu. Lumayan. Oke. Oke. Tadi nomor 1 bicara tentang setelah bekerja ternyata sadar bahwa pekerjaan itu berat, plong. Apa yang harus dilakukan lagi, dicek lagi, banyak yang tidak disadari. Tadi problematika anak bungsu Ya. selalu dijadiin tempat curhat. Oke. Problematika anak sulung dimusuhin adik-adiknya, ya. Di sini banyak masalah ya. Banyak masalah. Makanya kita kumpul di sini. Tadi Pak Soleh bicara tentang masalah tuh yang mana gitu. Oke. Anyway, Pak Soleh ngomongin Sokrates. Sokrates nggak mungkin jadi filsuf kalau istrinya nggak nyebelin. Udah gitu aja ya. Saking istrinya nyebelin, dia jadi filsuf gitu. Itu hal yang menarik tentang Pak, Sokrates. kayaknya udah kejawab, Pak ya. Ya, begitu Sokrates dia tanya, kenapa kamu kok bisa jadi filsafat hebat dan wise gini? Karena istri saya menyebalkan. That's it, itu jawabannya Sokrates anyway. Terus Pak Hiram tadi menebalkan lagi tentang, ya itu tadi, Unlimited ya. unlimited, tentang konteks gimana sih membuka pintu unlimited itu. Silakan, Oke. Nis, mau dirangkai, mau Oke. disatuin, terserah. Kayaknya kita satuin aja ya. Nah, gini.
Jadi kita itu tercipta secara settingan pabrik, Bapak Ibu sekalian, Kang Abu. Itu tuh kita punya 3 sistem kesadaran. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, sama pikiran tidak sadar. Nah, pikiran sadar adalah gerbang awal kita mendengarkan, kita melihat, kita menyimak, itu tuh semua pintu utamanya lewat pikiran sadar. Ya. Memorinya tersimpan di pikiran bawah sadar. Makanya contoh nih, kalau orang udah makan satu makanan, katakanlah mie, ya. Besoknya mau makan lagi, kurang lebih dia udah tahu rasanya kayak apa. Ya, nah saya lanjut dulu nih. Pikiran tidak sadar, kalau tadi pikiran bawah sadar menyimpan memori, nah pikiran tidak sadar itu menyimpan energi. Pikiran tidak sadar itu energinya. Oke. Jadi kalau kita menggunakan peran energi, itu ada di mana? Ada di pikiran tidak sadar manusia. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kebanyakan dapat energi nggak enak, manusia di pikiran tidak sadarnya, makanya tidak sadar punya masalah. Ya, nggak sadar punya masalah, hidup aja, jalan aja, ternyata berat, ternyata beban, ternyata saya nggak suka. Contoh, kalau kita makan mie, rasanya udah kenal di pikiran bawah sadar. Tapi kenapa tahu itu hal yang kurang baik ketika dilakukan berlebihan? Tapi kenapa saya bikin lagi? Nah itu peran pikiran tidak sadar yang bekerja di saraf otonom. Jadi dia nggak sadar bikin lagi. Indomie maksudnya? Indomie. Oke. Diperjelas sama Mie instan. Nah, jadi ketika dia tahu sebetulnya saya tuh tahu ini nggak baik gitu. Tapi kenapa kok saya bikin lagi? Nah, karena pikiran tidak sadarnya terkontaminasi oleh masalah di part keenergiannya. Kayak contoh, udah tahu tidur malam atau tidur larut, begadang itu kan definisinya nggak tidur sama sekali. Ini tidur larut kita ngomong ya. Kita bicara tidur larut, tidur jam 2, jam 3. Udah tahu nggak bagus. Karena di jam 11 sampai jam 1, jam 11, 12, terus 11.00, nanti masuk jam 1, itu kan ada siklus namanya energi exchange itu ada di sana. Pertukaran energi itu di sana. Kita dapat dari semesta mengirimkan energi ke kita. Itu kenapa harus tidur di bawah jam 11. Nah, tahu itu nggak baik, tapi terus dilakukan. Jadi habit, jadi kebiasaan. Nah, karena program secara energi di pikiran tidak sadarnya, itu udah berputar, udah berjalan. Nah, si energi yang berada di pikiran tidak sadar ini, itu dia nggak diem Bapak Ibu sekalian, namun dia bergetar, menghasilkan sebuah action di saraf otonom, menghasilkan sebuah aksi, dipantulkan ke semesta. Contoh, saya mengambil sebuah contoh kejadian klien, mohon maaf ya, ini agak, saya udah biasa dengar ini, tapi mungkin kalau saya cerita di sini agak ekstrim, Kang Abu ya. Dia sudah 5 kali menikah. Saya tanya, kenapa ibu menikah lagi? Jawabannya adalah saya mencari pasangan yang terbaik. Saya cuma bilang gini, sampai hari ini gimana bu? Nggak baik. Oh iya, karena faktanya ibu duduk di ruangan saya, di depan saya. Ada masalah artinya kan? Iya. Nah, ada nggak yang berubah dari 5 itu? Hampir nggak ada. Nah, 5 kali beliau coba dengan jiwa yang berbeda, nama yang berbeda, jasad yang berbeda, rasa yang berbeda, namun ujungnya mendapatkan hasil yang sama. Ternyata setelah digali, mungkin ini bisa menjawab pertanyaannya Bapak. Pak siapa tadi? Maaf. Pak Soleh. Pak Soleh. Ya. Ternyata sejak kecil saya bedah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Sejak kecil saya bedah, saya gali emosinya. Itu pernah melihat orang tuanya bertengkar, orang tuanya ada orang ketiga, dan orang tuanya divorce. Mohon maaf. Itu yang terlihat di usia 7 tahun. Itu semua kerekam, awalnya dari pikiran sadar, bawah sadar, energinya di pikiran tidak sadar bergetar. Jadi ketika dia tumbuh dewasa, si peran energi ini yang akan mencarikan pasangan yang serupa dengan kejadian orang tuanya. Selesai. Itu masalahnya.
Ya, nah ketika itu terjadi, energi di pikiran tidak sadar itu dia bergetar, mencari kode yang sama tentang pasangan, dia nyari pasangan. Menurut dia mah udah yang paling baik. Menurut dia tuh udah yang paling bagus. Saya nyari pasangan yang paling baik. Pokoknya ini orangnya. Ya udah nikah. Tapi ternyata menariknya lewat luka, lewat getaran di pikiran tidak sadarnya dan bawah sadar. Dua peran ini tuh sangat penting. Karena 10% peran pikiran sadar, selebihnya tuh yang dalam tuh bawah sadar dan tidak sadar. Nah, jadi ketika dia masuk ke ranah percintaan, dia mencari pasangan, ya udah dia akan menarik lewat pikiran tidak sadar dengan luka yang pernah dia alami lewat orang tuanya. Pas ketarik nggak sadar gitu loh. Rasa-rasanya ini yang paling baik, ternyata ngalamin nikah lagi, ngalamin nikah lagi. Saya cuma sampaikan satu kepada klien saya waktu itu. Ibu, bukan tentang mencari siapa lagi setelah ini, tapi ibu beresin diri ibu. Kenapa? Karena mau mencoba sampai berapa kali pun, kalau getarannya masih sama, akan narik yang sama gitu loh. Selesai. Karena kehidupan ini kan hukum tarik-menarik. Ya, kita tuh akan narik yang sama gitu loh. Jadi break dulu. Tadi Pak siapa? Maaf. Pak Saleh. Bukan, yang Pak Hiram. Pak Hiram. Tentang unlimited, tenang. Memang settingan pabrik kita tuh tidak terbatas. Namun yang membatasi itu diri kita sendiri. Saya mah nggak sanggup. Saya mah nggak mampu. Saya mah apa tuh? Padahal kita luas. Tapi kita yang mengkerdilkan diri sendiri gitu loh. Karena apa? Memang sejatinya dari sang penciptanya juga sudah dikasihnya luas. Kan maha luas, Bu, Pak. Maha luas, maha segalanya, maha sempurna gitu loh. Sempurna itu di level mana? Level pikiran, level perasaan gitu loh. Bukan tentang apa yang dia punya, bukan tentang apa yang dia miliki gitu loh. Tapi tentang perasaan dia gitu. Karena faktanya apa? Mohon maaf nih. Ada yang sudah punya, yang dia pengen, tapi dia nggak bahagia. Berarti kan nggak sempurna secara kata sempurna. Namun ada juga yang memang apa yang dia mau ketarik, dia bahagia. Sempurna tuh di level perasaan. Jadi sempurna itu adanya di level energi. Gimana kita makin bersih-bersih, gimana kita makin kontemplasi, nah disitulah level tenangnya terjadi, nah kesempurnaannya terjadi gitu loh. Nah yang membatasi, yang membuat kita menjadi limited gitu ya, itu sebetulnya kita sendiri. Nah lewat apa? Balik lagi. Tadi Pak, ketika kita bicara yang mana yang jadi masalah, itu semua tuh tentang respon Pak. Kita bisa cek dari setiap kita melihat sesuatu, itu tuh ngeresponnya seperti apa. Sehari, let's say kita lihat 5 kejadian. Kita responnya negatif aja, udah pasti ada yang salah dalam dirinya. Udah pasti ada yang salah. Oh, jadi bagaimana merespon sesuatu ketika negatif jadi masalah? Jadi masalah Kang Abu. Oke. Contoh, ini tinggal sedikit, kamu harusnya beli lagi yang baru. Padahal netral, Bu. Dia mau sedikit mau banyak, tapi dia masih bisa dipakai gitu loh. Iya. Betul sekali Pak. Tergantung gimana kita ngerespon. Nah, ketika tidak jadi masalah. Bawah sadar. Pikiran bawah sadar dan pikiran tidak sadar tidak jadi masalah. Berarti itu kita bersikap Pak. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika kenapa sudah ada kejadian, tapi kita nggak bisa nolak Pak. Kita iyahin aja. Kita terima aja. Berarti pikiran tidak sadarnya bermasalah Pak. Selesai, itu aja. Saya tuh sampai nggak sanggup gitu loh, nolak tuh nggak bisa. Wah, saya pokoknya kalau misalkan saya nggak berbuat baik tuh saya rasanya gelisah. Udah pasti ada yang salah. Berbuat baik hubungannya sama gelisah, udah pasti ada yang salah. Contoh ya, saya ini jadi tiba-tiba ke-recall juga nih. Saya punya klien Bapak Ibu, dia cerita, Kang saya papasan sama orang tadi bawa karung. Ketika papasan, dia shaking badannya di parkiran. Saya tanya, Bapak kenapa shaking? Saya ngerasa bersalah Kang, kenapa? Karena saya nggak ngebantu orang tadi. Kenapa Pak bisa sampai seperti itu? Karena kan hidup itu kan harus saling tolong menolong. Oke, saya bilang. Tapi Pak, kalau sampai shaking, artinya ada yang over kan Pak? Itu beliau menangkap tuh. Oh iya ya. Nah, tapi kan Kang saya tuh sedang di jalan Tuhan. Itu bahasanya Bu. Ingat banget waktu itu. Saya balikin Bu. Maaf Pak, ini pandangan saya. Bapak datang ke saya, percaya ke saya
berbicara kepada Bapak. Bapak bukan sedang di jalan Tuhan, tapi Bapak sedang mengkerdilkan Tuhan, saya bilang. Mulai bereaksi. Kenapa, Kang? Pak, kelewat itu bukan sebuah kebenaran, tapi kebenaran. Memang semesta menciptakannya Bapak harus papasan. Bisa jadi, Pak, orang ini diset sama Tuhan tuh dibantunya sama yang belakang Bapak. Bapak mau nyerobot perannya Tuhan gitu loh. Wah, di situ kesentuh, Bu, Pak. Oh iya ya, saya jangan-jangan mau mengambil perannya orang yang di belakang saya. Satu lagi saya tambahin. Pak, jangan-jangan, Pak, di dalam karungnya, Pak, bongkahan emas. Kita nggak pernah tahu. Bener nggak? Bener nggak? Tapi dari kebiasaan yang kita lihat, melihat bentuk seperti itu harus dibantu gitu loh. Makanya saya tadi bilang, membantu itu seperti apa dulu gitu. Tunggu dulu. Berbuat baik itu seperti dulu gitu loh. Kalau sekedar kita ngecap berbuat baik mah mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi tunggu, melakukannya ini lewat apa dulu? Lewat suka atau lewat luka gitu loh. Ketika lewat luka, akhirnya dia mempertanyakan dirinya. Kenapa saya sudah berbuat baik tapi hidup saya tidak berubah? Transaksional jadinya, selesai. Ya, jadi udah kejawab beberapa yang oh ini Bungsu. ibu ini. Oh ya, yang tadi ambil kerja Bu, gitu. Gini Bu, Lega. kalau di level keenergian, apapun yang sudah kita lewati, itu pasti akan menjadi residu. Ya, dan dia ada di pikiran bawah dan tidak sadar. Mudah Bu, Ibu nanti selesai dari sini, Ibu cross check ke masa itu Bu, rasanya apa? Kalau rasanya geram, berarti getaran emosinya ada. Silakan Ibu rilis. Saya punya kelas tuh, sebulan sekali. Yang banyak yang udah ikut ya, Bu Sita. Itu program rilis tuh. Zoom saya, sebulan sekali. Nah, silakan rilis Bu. Kalau Ibu punya pola sendiri pun silakan, mangga. Pokoknya kalau Ibu nge-recall, karena gini Bu, kejadian mah di masa lalu Bu. Tapi rasa dan memori itu ada sampai hari ini. Kita berdiri di sini. Dan ketika kita recall, rasanya nggak enak, berarti getaran tersebut bermasalah buat kita. Biasanya orang menghindar itu Bu. Pas nge-recall nggak enak, udah lupain. Bahasanya lupakan Bu. Padahal melupakan tidak sama dengan memaafkan. Selesai Bu. Itu. Ya, kejawab ya Bu ya. Anak bungsu. Ibu Ida. Oh Ibu Ida. Iya. Oke. Anak bungsu ya. Ibu tadi paling di Tar, Dennis ini mau jadi bungsu tapi nggak jadi. Jadi dia juga banyak BT-nya sih gitu. Iya, dia kan anak ketiganya mama tuh jauh banget. Iya. Jadi Dennis itu tadinya mau jadi bungsu. Tapi jadi punya adik 2. Jadi sakit tapi jadi gini sih, bagus ya. Makanya saya milih jadi terapis Bu. Oh jangan-jangan itu ya? Jangan-jangan. Benar sih, bisa jadi sih. Oke. Oke, ini kalau tentang anak yang ditumpukan gitu ya, biasanya 2 sih. Ini saya nariknya dari kejadian nyata aja sih, dari klien-klien saya ya. Biasanya justru yang paling tidak diinginkan dan yang paling diinginkan itu yang jadi tumpuan. Ya, biasanya. Yang tidak diinginkan pun sama. Biasanya yang malah paling dicari. Yang diinginkan apalagi. Gimana menyikapinya? Ambil sebuah sikap Bu. Itu aja. Mulai menolak, mulai bertindak, mulai berkata tidak. Tapi lewat komunikasi, karena ini ring 1, biasanya memang akan lebih sensitif. Memang masuknya butuh lewat komunikasi. Komunikasi yang apa? Komunikasi yang kita beresin dulu emosi kita. Karena gini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua ya. Ketika ada orang berucap A, tapi lewat sebuah vibrasi marah, A-nya nggak enak didengar Bapak Ibu. Tapi ketika orang tenang, menyampaikan huruf A, enak didengar. Si A-nya netral, balik lagi, A-nya netral sejak awal. Dia mah akan jadi A aja. Ya. Nah, tapi getaran atau vibrasi dia yang keluar pada saat menyampaikan si huruf A ini, itu tergantung yang di dalamnya. Jadi sepengalaman saya, ini pribadi nih Bu, ya. Kalau mau berkomunikasi dengan ring 1, kitanya bersih-bersih dulu, beres-beres dulu apa yang jadi masalah selama ini. Karena nanti setelah kita bersih-bersih, kita nyampein apa, itu istilah kata tuh jadi didengar. Jadi dianggap gitu loh, jadi dihadirkan. Yang biasanya mau ngomong apa, ini saya punya klien ya, idenya bagus, solusinya bagus di keluarganya, tapi nggak pernah didengar, tapi diam-diam dieksekusi sama orang tuanya, si ide anak ini. Pas udah dieksekusi, orang tuanya bilang, tuh itu ide saya. Sakitlah si anak Bu.
duh padahal ide saya itu teh Kang. Ya. Nah kenapa? Ya karena dia pas menyampaikan ide-ide ini lewat luka. Terapi Bu, terapi 2 kali kalau nggak salah. Itu membaik sangat dari sisi energi, frekuensi, vibrasi. Sekarang apa-apa keluarganya nunggu keputusan dia. Tapi saya bilang gini, tapi jangan jadi ego. Saya nih ditunggu, jangan, tetap netral. Jadi belajar kesadaran itu pada akhirnya akan memunculkan ego juga Pak. Kalau kita terus di atas, kalau di peta kesadaran tuh dari 0 sampai 1000. Saya lebih suka menggunakan 250 netralitas. Kenapa? Karena di situ kita tidak merasa guru, kita tidak merasa sedih gitu loh. Kebanyakan apa Pak? Mohon maaf ya. Ketika ada di 1000 terus, nanti merasa guru. Ketika sudah merasa guru, dia mulai menjelekkan guru-guru yang lain. Dia mulai menjelekkan teknik yang lain. Dia mulai menjelekkan materi yang lain gitu loh. Kalau dia menjelekkan yang lain, berarti dia belum yakin dong sama materinya sendiri gitu loh. Selesai. Makanya adalah di 250. Kita pasti dari 0, dari merah. Naik ke atas, level pencerahan, 1000 nomornya ya. Nah, ketika sudah nyampe di sana, masing-masing punya rasanya, jangan lupa turun lagi ke 250 netralitas. Karena balik tadi ke hukum tentang kutub. Positif negatif, itu terjadi listrik, nah kita jadi listriknya. Positif negatif, jadi bisa nyalain lampu, nah kita jadi yang terangnya. Jadi lampunya gitu loh. Jadi cahayanya. Gitu. Ya, jadi mungkin sudah terjawab semua, Kang Abu. Satu paket gitu ya. Oke, Ya. terima kasih. Sama-sama. Mantap. Terima kasih pertanyaannya, keren-keren. Tadi siapa lagi ya, Punten? Ya, boleh Ibu. Punten. Dan selamat siang Kang Denis, Kang Abu, terima kasih kesempatannya. Ya. Tadi kan disebutkan mengenai masalah tarik menarik tabur tuai gitu. Saya Indra by the way. Bagaimana ya dalam suatu kehidupan kan banyak kejadian gitu ya. Kadang ada yang sekelompok orang atau orang yang kok memang udah apa terus sedih terus gitu ya. Sampai dari lahir keluarga miskin gitu ya. Orang tua yang tidak berpendidikan gitu. Terus mungkin juga tidak menikah, terus jadilah suatu kemiskinan struktural, mental maupun ekonomi gitu. Terus baru baca kemarin gitu ya, anak 12 tahun dibunuh sama ibu tirinya setelah disiksa. Anak-anak banyak seperti itu gitu, yang kalau ngelihat dari latar belakangnya aja tuh udah unfortunate gitu. Itu di mana hukum energi bekerja di sini? Apakah anak itu punya luka gitu? Apakah ada luka komunal gitu loh ya dalam kelompok masyarakat, sehingga kok untuk individu itu gitu loh, dia lahir tanpa dosa ya, walaupun mungkin ada warisan, tapi hidup baru sebentar udah mati gitu. Saya suka mikirin dan merenung gitu loh ya, kok apes banget gitu loh. Kalau kayak kita kan masih ya kenyang, nyaman gitu, kita bisa contemplating ini gitu. Bagaimana yang seperti itu banyak gitu. Saya suka mikirin ini sih, apakah ada hubungannya gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Ya, paham. Terima paham. kasih. Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya, mendalam ini. Bagus, tapi rada panjang sih ya, asik seru gitu. Ada lagi Ibu dan Bapak? Tadi iya, Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya pertanyaannya ringan menyambung dari Ibu Lia dan tentang egoisme itu kan sehat secara mental bagi kita. Tapi bagaimana kalau dia mentalnya sehat tapi di sekelilingnya jadi kayak toksik gitu. Kita nyikapinnya gimana? Kita keganggu sekali tapi dia jadi happy aja, memang saya ngelihatnya gitu ya. Gitu. Ya. Dan saya mau tanya juga, itu kan kita sering dengar istilah NPD ya. Ya. Nah, apakah NPD itu sebenarnya bagi pelakunya dia sehat secara mental atau berlebihan? Rasa-rasanya gitu ya. Rasa-rasanya. Oke, Karena oke. dia happy aja kan. Nah, Oke. di lingkungan saya itu ada orang yang happy terus tapi dia selfish banget. Oke. Dia selalu happy tapi kita kayak kadang keganggu. Jadi saya juga suka menetralisir, ya udah dia seneng, nggak apa-apa lah. Aku maklum kan dia teman aku gitu. Tapi saya juga jadi yang bagian denial kan gitu. Karena kalau saya ngomong nanti ribut gitu. Itu aja sih, ringan Oke. banget. Oke, terima kasih Bu. Ini dari Bu Indra tadi bisa panjang banget ceritanya nih ya. Ini seru gitu. Ada lagi, satu lagi Ibu dan Bapak? Oh iya, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam. Saya ini mau nanya, tapi sifatnya
pingin divalidasi, dibenarkan. Oke. Kata Rasulullah kalau kita belum yakin, kita jangan berkonflik atau berhadapan dengan orang. Kalau kita sudah yakin boleh, karena kita sudah bisa mengatasi kepada orang tersebut. Oke. Jadi saya nangkepnya, kamu orang komunis ketemu sama orang kapitalis ya jangan berantem, nggak ada yang benar, dua-duanya merasa benar. Gitu. Nah saya ngelihat ada satu person yang Kang Abu selalu bilang yang paling ujian buat kita selalu yang deket-deket. Ini saya kejadiannya dengan adik saya kandung. Kenapa kalau dia ngomong ke saya, dia bisa menjatuhkan mental saya. Dia selalu bisa mengatakan kata-kata walaupun pendek, tapi saya merasa belittled, kecilin banget. Iya. Kayaknya kamu salah, kayaknya nggak benar tuh Mbak ngomongnya gitu. Kayaknya, tapi menyakitkan sekali. Sampai saya tanya, ini gue yang sensi, apa memang dia yang jahat sih sama saya gitu. Nah pertanyaan saya cuma satu, saya berhak atau enggak untuk nggak usah komunikasi dia dulu. Oke. Karena kalau saya komunikasi sama dia, saya berdarah-darah terus. Oke. Dan saya berdarah-darahnya tuh sampai kepikiran, sampai tidur. Apakah saya yang salah? Emang saya yang ODGJ gitu loh. Karena saya kok kalau ngomong sama dia, perbuatan saya salah semua. Iya. Dan saya merasa itu, ini apa boleh dikembangkan dengan masa kecil? Boleh ya? Boleh. Itu ayah saya pernah marah sekali dan bilang ke saya, kamu bodoh, kamu tidak berotak, kamu tidak punya perasaan. Itu terus saya bawa. Sampai saya tidak tahu bahwa saya tuh bersinar buat mereka. Sampai waktu ayah saya udah nggak ada, ibu saya datang, saya bilang, Mam, kapan sih aku dicintai? Kayaknya aku yang paling nggak disukain sama orang tua. Terus Mama bilang, kamu tahu, kami harus berbuat begitu karena kamu you are special. Kaget, special Mam? Apanya yang special? Kamu selalu bersinar. Nah, terus saya mikir, kok saya dibesarkan dengan begitu, tapi saya selalu merasa saya paling jelek, paling nggak bisa apa-apa. Itu sampai setua ini, udah 74 tahun, dia merasa I'm not special. All my sisters, 3 saudara, semua special. Itu dia pertanyaan, ini saya yang salah? Apa memang saya? Itu. Oke. Makasih Kang. Baik. Keren. Bu Tisi, kita tepuk tangan. Bagus. Mantap. Oke, saya mungkin mau meng-underlying dulu ya sedikit ya, Silakan. Ibu dan Bapak. Maaf ya. Kita di sini hidup itu masuk ke dalam ruang konsep. Makanya nanti ada konten, ada konteks. Contoh, Ibu dan Bapak, karena tadi ada bahwa Rasulullah apa dan lain, saya belok dulu sedikit aja, ingat gitu. Ibu Bapak kalau ngelihat saya lagi gini, saya lagi apa kira-kira? Kontennya. Tapi kalau konteks niat saya lagi yoga, boleh nggak? Saya lagi yoga. Betul? Maka segala sesuatu diberikan nama, dijadikan sebagai sebuah nanti kaitannya sama energi, bukan dari kontennya, tetapi dari konteksnya. Rasulullah menyebut konteks itu namanya niat, Ibu Bapak. Makanya kenapa Nabi Muhammad selalu mengulang-ulang, semua berawal dari niat. Contoh, egois konten atau konteks? Konten. Niatnya apa? Untuk membuat saya selamat atau untuk membuat dia celaka? Suara yang tinggi, marah dengan menggelegar, itu konten. Tapi konteksnya kalau kasih sayang, maka itu akan jadi kasih sayang gitu intinya. Makanya di surat 8 ayat 17 ketika Nabi Muhammad menghunuskan pedang, ada statement keren di dalam Quran, bukan kamu yang menghunuskan tapi aku, kata Allah. Artinya apa? Semua konten yang terlihat, kita nggak pernah benar-benar tahu konteksnya gitu. Ya, nah, sekomain sedikit nih. Maaf, ya ini juga kita perlu agak lepas nih. Yang dikatakan ini ibu, ini bapak, ini anak, ini kan sebetulnya semuanya konsep, betul nggak Bu Pak? Konsep loh. Intinya siapapun di luar diri kita, orang lain, titik itu dulu. Betul Bu Pak? Artinya di luar diri kita, saya dan mereka individu yang berbeda, cuman terikat konsep yang akhirnya ini pasangan, ini orang tua, ini anak.
Dengan konsep yang berulang. Contoh ini yang paling statement dahsyat aja. Jangan jadi anak durhaka. Itu kalau nanti bahasanya Dennis akan ada di unconscious mind tuh. Anak durhaka adalah anak yang menolak orang tuanya. Jadi selama hidupnya dia menolak orang tuanya dengan stigma satu konteks bahwa kalau aku menolak orang tuaku, aku durhaka, gitu kira-kira. Bisa sakit nggak ibu bapak? Bisa sakit. Saking dia nggak mau durhaka, tapi melukai mentalnya gitu. Nah makanya kalau tadi bicara Ibu Tisi bilang bahwa ini darah, ini apa. Makanya kan konteksnya kalau di konteks nih ya, di ujung-ujungnya ibu bapak, semua kita ini rahmatan lil alamin sebenarnya. Sehingga nanti kita akan menyadari itu satu. Yang kedua tadi misalnya, contoh, nih ya ini analogi luas dulu nih. Karena yang tadi kita lihat, ini orang apes banget, sakit, lingkungannya miskin. Yes, that's right. Dalam limitasi yang kita lihat secara konten. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Contoh. Ada orang naik pesawat nih, saya pernah cerita di awal-awal waktu kita ngomongin basic Ibu Bapak, jadi saya ke-recall lagi. Ada satu bapak-bapak, di naik pesawat ini ketinggalan pesawat gara-gara sopirnya salah jalan. Jadi ketinggalan aja, jadi istilah kata kalau penumpangnya 100, ini pesawat cuma 99. Si bapak ini nggak jadi naik pesawat. Pesawat ini jatuh semua mati, semua mati. Yang asalnya dia marah sama sopirnya, jadi terima kasih dong. Betul nggak? Dengan terima kasih dia ngomong, saya selamat dari kecelakaan. Pertanyaan saya, yang selamat yang tinggal atau yang mati? Nggak tahu. Karena boleh jadi yang mati langsung pulang ke Tuhan beres, dia masih hidup menanggung semua karma, beban, dan kehidupan. Betul nggak Bu, Pak? Jadi kita mengatakan aku selamat dari bencana, jangan-jangan bencana itu yang membuat one step ahead secara konteks. Kita anggap itu bencana, kita anggap itu keburukan, kita anggap itu sesuatu yang tidak baik, padahal itu adalah next step secara konteks. Kita nggak pernah tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk gitu intinya. Betul nggak Bu, Pak? Sehingga kita dengar jawaban Denis ya, silakan Denis. Oke, terima kasih Bu. Ini mendalam ya, wisdom ya. Tadi mungkin dari pertanyaannya kenapa ada anak dibunuh Kang Abu ya, si kecil segala macam. Sekarang gini Bu, saya mau masuknya lewat yang lain dulu. Anak kecil jatuh, orang tua jatuh, sakit nggak? Sakit. Nah itu yang disebut dengan konsekuensi. Jadi nggak dilihat Bu, yang mana yang jatuhnya. Pokoknya yang jatuh mau anak kecil, mau udah gede, mau orang tua sakit. Jatuh mah sakit. Itu konsekuensi. Nah, ketika dia ada dalam kondisi itu yang disebut nasib, Bu. Nasib. Kenapa? Karena nasib dia lahir lewat turun-temurun orang tuanya yang membawa banyak luka. Secara kepemahaman. Ya karena gini, kita kan, kalau kita bicara generasi dari mulai silent, baby boomers, X, milenial, Z, alpha, beta, sigma sekarang. Kebayang nggak zaman generasi silent, generasi perang ya? Itu orang tuh menciptakan keturunan, itu lewat tegang. Saya nggak tahu sih rasanya gimana, karena saya bukan di generasi itu. Tapi lewat tegang, lewat takut, lewat semua rasa yang bercampur. Tidak heran ketika keturunannya pun menikmati DNA lungsuran itu gitu. Jadilah ke baby boomers, orang tua kami. Makanya keras-kerasnya tuh ada Bu. Keras. Mungkin tadi mendidiknya pakai raja terakhir. Raja terakhir itu maksudnya gini, kalau kamu nggak sholat kamu masuk neraka. Itu raja terakhir kan. Untuk si anaknya dipaksa sholat sebetulnya. Yang dimana pada saat sholat nggak dapet. Jadi dia hanya sholat secara ritual, namun secara spiritual tidak dapat gitu loh. Tapi ini semua milenial yang datang. Oh milenial, oke. Sama berarti. Ya. Tubuhnya mungkin tidak milenial, isinya milenial ya. Mau ngomong Z kayak bohong banget gitu. Nah, jadi ketika turun-temurun, itu melungsurkan data. Nah, kalau case-nya pertanyaannya anak dibunuh gitu ya Bu, mohon maaf ya. Itu nasib dia Bu, lungsurnya lewat orang tua yang punya data seperti apa gitu.
Itu yang namanya seleksi alam, Bu. Ya, keseimbangan alam gitu loh. Keseimbangan alam. Karena gini, Bapak Ibu sekalian, kalau di semesta raya ini semuanya berkesadaran, menurut saya kehidupan nggak akan ada. Udah aja selesai gitu. Tapi diciptakan keseimbangan, ya tadi, karena kehidupan menganut dua unsur, dua kutub, positif, negatif gitu. Nah kita milih mau di mana? Kita mending milih di netral, di yang nyalanya. Jadi listrik itu sendiri dari dua kutub ini gitu loh. Supaya apa? Supaya kita waras. Kita mau pakai kutub yang mana gitu loh di kehidupan ini. Karena nggak mungkin setiap kondisi itu selalu menggunakan satu kutub. Pasti berbeda-beda ketika kita berkesadaran gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi tentang tadi anak itu nasib Bu. Karena memang mungkin Bu, saya mengambilnya mungkin dari sudut pandang terapi ya. Secara mental orang tuanya mungkin nggak bagus Bu. Makanya bisa sampai melakukan itu gitu loh. Irasional gitu. Karena tidak terbenahi gitu. Tapi lagi-lagi itu bagian dari keseimbangan gitu loh Bu. Bagian dari seleksi alam. Seperti tadi sedikit ke ibu yang dari Bali siapa? Bulia. Bulia. Nah, kenapa nih pas saya egois menjaga energi saya sendiri, orang-orang tuh jadi nggak suka sama saya? Ya itu yang disebut dengan seleksi alam. Karena apa? Contoh, kalau seseorang biasanya bisa dikontrol, ketika dia sadar, dia ambil kontrolnya ke dalam diri, sehingga jadi tidak bisa dikontrol, orang yang ngontrol itu akan bilangnya, ah kamu berubah. Kenapa? Karena ini udah nggak bisa dimanfaatin. Benefit ini udah nggak bisa diambil dari dia. Jadi dia ngomongnya dia berubah, udah nggak asik, udah nggak usah ditemenin. Ya udah biarin aja. Tapi jadi dapat circle baru Tapi dengan dapat- frekuensi berbeda. Betul sekali. Tapi jadi dapat circle baru dengan frekuensi yang berbeda. Contoh, kalau sebelum kita bersih-bersih, frekuensinya 100, musik rock. Yang datang 90% pasti penyuka musik rock. Ketika kita naik frekuensinya ke 130, itu musik jazz. Yang datang juga peminatnya beda, Bu. Bukan musik rock yang datangnya, musik jazz gitu loh. Jadi tentang kita bersih-bersih, tentang kita kontemplasi, itu pada akhirnya akan terjadi yang namanya seleksi alam. Dan itu hal yang wajar. Tapi tenang yang tadi kata Kang Abu, di balik seleksi alam pun akan memberikan sebuah kondisi yang berbeda, dengan teman yang berbeda, frekuensi yang berbeda, dan seterusnya. Jadinya teman bertumbuh yang berbeda gitu loh. Karena kita udah lewat di sini di masa ini gitu. Kita udah lewat. Nah, orang berkesadaran itu ketika kita lewat di masa ini, tapi kita tidak menjelekkan ini. Tapi ini jadi ini bahan saya bertumbuh loh dulu di sini gitu loh. Itu orang berkesadaran. Itu kenapa jangan terus di 1000, Pak. Kalau terus di 1000 nanti bisa bilang loh, Pak, yang ini tuh wah dulu jelek. Dulu tuh kacau gitu. Iya memang benar, tapi ya sudah itu dijadi bahan saya tuh batu loncatan saya gitu untuk saya bertumbuh gitu loh. Gitu ya. Tadi terus apa tadi pertanyaan? NPD Bu, oke. NPD ya Bu ya. Kalau NPD kan narsis kan Bu ya. Ini sebetulnya saya sama. Bentar, disclaimer dulu ya. Ibu bapak yang bermasalah tuh bukan narsisnya. Narsis tuh perlu Bu, Pak. Minimal ibu bapak kalau ke undangan pasti pakai baju terbaik, benar nggak? Ya, itu namanya narsis. Yang bahaya, narsistik personal disorder, ini yang bahaya. Over, contoh. Stres perlu nggak Bu, Pak? Perlu. Nggak ada stres, nggak ada tekanan, nggak ada gerak. Over stres yang berbahaya. Thinking perlu nggak? Yang bahaya over thinking. Nah, menurut dokter Rama nih pernah ke sini, NPD itu nggak bisa disembuhkan. Nggak bisa disembuhkan. Saat ini gitu ya. Karena orang yang punya penyakit NPD salah satunya, dia nggak akan sadar kalau dirinya NPD. Nggak sadar. Makanya yang perlu disembuhkan orang yang lebih duluan sadar. Contoh, suaminya NPD, istrinya enggak. Yang terapi mending istrinya, yang sadar dulu gitu. Karena yang ini nggak akan bisa digimana-gimanain. Gitu, bahasa gampangnya gitu. Sehingga konteksnya adalah bagaimana kita memberikan respon dan penerimaan. Gitu intinya. Nah jadi kalau tadi bicara tentang itu yang di luar tuh happy-happy aja, tapi kitanya nggak nyaman gitu kira-kira. Nyaman dan enggak bukan urusan luar juga sih Bu sebetulnya. Kembali tergantung bagaimana kita memberikan respon. Gitu. Sehingga ketika kita melihat kayaknya dia oke, tadi kata Sokrates tadi, kitalah yang memberikan makna. Tapi sekarang gimana caranya kita belajar untuk merespon? Nah, respon itu nanti yang akan berkaitan dengan energi gitu. Silakan, Nis. Oke.
mungkin sudah 90% terjawab oleh Kang Abu ya, Bapak Ibu ya. Enggak, Jadi, 50 50. biar lebih panjang lah ya. Ini contoh ya, saya sama Kang Abu bicara di depan. Ada saya, ada Bapak Ibu sekalian gitu. Artinya kan ada pertukaran, ada kesinambungan, ada frekuensi di sini. Karena ada kita berdua tapi nggak ada juga buat apa Kang Abu ya ngobrol sama siapa gitu kan? Betul. Kita aja ngobrol berdua gitu kan jadinya. Nah, ini dari tadi kita bicara tentang mungkin bahasanya adalah ilmu. Sharing informasi lah, informasi. Itu tuh sebetulnya narsis, Bu. Narsis, Bu. Kita tuh lagi narsis bagi-bagi ilmu, kurang lebih ceritanya. Sharing. Nah, namun yang membahayakan tadi, Bu. Ketika narsis, tapi merugikan sekitar, Bu. Nah, itu NPD, Bu. Ya, Kang Abu nih hadir di kajian-kajian. Narsis dia, Bu. Bagi-bagi, sharing. Itu tuh narsis. Tapi tidak merugikan, malah mengisi untuk yang satu frekuensi hadir di sana gitu loh. Nah, yang disebut NPD ini ketika dia narsis, namun dia merugikan orang, Bu. Merugikan banyak orang bahkan. Ya. Kita yang berubah, Bu. Betul. Karena apa? Kita berubah, nanti sekitar itu menyesuaikan. Kalau di hukum keenergian, kalau magnet kita, ini kita, Bu, contoh, ini magnet kita ini 20. Lalu kita bersih-bersih, Bu. Katakan jadi 80. Nah, nanti yang 80 ini bervibrasi, Bu, untuk ring 1. Mulai kena energinya. Saya nggak sedikit nerima tamu, klien, yang istrinya sesi, suaminya jadi ikut bener seolah-olah, Bu. Atau sebaliknya, Bu. Tanda petik maksudnya ya. Suaminya sesi, istrinya jadi ikut sadar. Padahal belum sesi. Nah, lama-lama jadi sesi gitu loh. Kenapa? Karena dia terpercik. Karena kita kan gelombang elektromagnetik. Jadi kalau kita bisa secara praktek, satu rentang tangan ini adalah energi field kita. Satu rentang tangan, itu lingkaran. Jadi kalau kita ketemu sama orang, apalagi mohon maaf nih, konteksnya kita berhubungan, bersetubuh, itu energinya tuh campur, yang disebut dengan duplikasi DNA. Pertukaran energi itu di sana. Saya bahas sama Kang Abu tuh. Di waktu di YouTube ya. Nah, sesering apa kita ketemu sama lingkaran yang tidak baik, ya itu akan mempengaruhi kita. Kalau nggak salah tadi ada yang nanya soalnya, kalau kita di lingkungan yang seperti itu, gimana? Ya berarti kita di lingkungan vampir, mohon maaf. Makanya Nabi Muhammad hijrah. Hijrah, betul sekali. Karena gini, Bu, kita sebelum bersih-bersih bisa jadi kita yang vampir. Setelah bersih-bersih, kita disamperin vampir. Karena si vampir ini butuh energi. Nah, tinggal kitanya milih mau gimana. Karena kita berkesadaran, kita dulu jadi vampir, nempel di orang. Kita bersih-bersih, kita disamperin vampir, ya kita pergi gitu loh. Kita jangan terima, ya ini kutubnya dipakai, tolak. Selesai, berkesadaran, tolak. Kecuali memang hati kita srek. Saya mau bantu, silahkan. Karena itu pasti munculnya dari intuisi, bukan dari sugesti. Ingat, intuisi dan sugesti itu tipis. Sugesti itu yang kata orang tua, kamu harus berbuat baik. Jadi yang tahunya berbuat baik apa? Ya udah berbuat baik setiap saat. Itu sugesti. Tapi intuisinya bilang, kok saya nggak di sini berbuat baiknya bukan gini caranya gitu. Tapi ditolak oleh data yang tadi dimasukin lewat sugesti di pikiran tidak sadar. Jadi terus-terusan jadi pola tuh, pola berulang namanya. Saya terus ngebantu orang, lama-lama dia lupa ngebantu dirinya. Saya terus menjaga perasaan orang, tapi lama-lama dia lupa menjaga perasaan dirinya. Selesai, Ibu, gitu. Ya. Nah, Ibu punten Ibu Tisi, Ibu Nana. Oh, Ini Ibu Tisi, itu Ibu Nana, tadi Ibu Indra. Udah kejawab ya, Bu ya? Jadi kita yang bersikap, Bu. Kalau di sekeliling kita vampir, tadi bahasanya Kang Abu hijrah, Bu. Hijrah ini kan meaningnya sebetulnya hijrah secara rasa juga. Kita yang berubah gitu loh. Kita yang berubah, jangan ikut-ikutan. Karena emang sekuat itu, Bu, kalau terlalu banyak vampir di sekitar kita itu lama-lama kita memang bisa jadi vampir. Gitu, ya. Jadi makanya kita hijrah gitu, tanda petik ya, Bu ya. Ibu Tisi, Bu, mohon maaf, saya mungkin akan mengambil ini cerita dari klien saya. Yang karena serupa, Bu. Saya seperti tidak diinginkan, tapi saya yang dicap sebagai cahaya gitu kan, Bu ya. Berarti seperti yang saya tadi agak sedikit jelaskan. Gini, Bu. Bu, dari Bandung saya bawa ini. Ibarat kata kalau nggak ke bawah pun di Indomaret ada. Tapi ini dia ingat nih, dari Bandung saya bawa di saku saya, karena saya biasa bawa ini.
Dia ini waktu zaman COVID populer, jadi artis dia. Di kantong orang pasti ada, ya. Saya sampai hari ini masih bawa, Bu. Kenapa? Ini Karena apa sih endorse? antis. Endorse terus di YouTube saya lagi. Ya. Ya udah dibalikin lah mereknya. Karena gini, Bu. Ini sampai dibawa nih dari Bandung karena dia bermakna untuk saya. Jadi ada di sini, saya pakai. Orang tahu semua pasti ini bermanfaat. Memudahkan lah kalau mau makan nggak usah cuci tangan, tinggal semprot gitu ya, higienis gitu. Tapi kalau kata orang dia nggak bermakna, Bu, begitu dibawa di saku, itu ingat-ingat pas dia pulang mau ganti celana. Ada di sini, Bu. Wah, si ini ada di sini nih. Oh, lupa nggak dikeluarin tadi. Ya udah, barulah dia keluarin, dia simpen. Ketika menurut dia tidak bermakna, mau sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun sekalipun, dia berdebu, ya udah dia nggak akan apa-apa. Mau berdebu sekalipun dia nggak akan komplain. Bayangkan tapi kalau dia manusia, Bu, tidak dimaknai oleh orang tuanya, mohon maaf. Dia bertumbuh, dia butuh makan, dia butuh belajar jalan, dia butuh bersosialisasi. Lama-lama dia punya perasaan, pikiran, lama-lama dia bisa komplain. Sadar ketika dia tidak dimaknai, dia komplain. Gitu ya, dia komplain. Nah, artinya apa? Apapun yang dimaknai, itu seketika maka akan berenergi, Bu. Jadi tuning sama kita. Ini ada antis, ini ada HP saya, ada 2 di sini. Kenapa ini ada di dalam diri saya? Karena ini sebetulnya ini energi saya juga pada akhirnya gitu. Ya, contoh, saya punya ruangan terapi. Isi ruangan terapi benda-bendanya itu proyeksian energi saya semua. Saya yang suka, jadi saya yang beli. Itu yang saya tata, saya simpen. Itu proyeksian saya lewat barang gitu. Nah, ini mohon maaf, Bu. Ketika case-nya seperti tadi, kemungkinan Ibu sendiri tadi sudah merasakan, kok saya seperti tidak bermakna. Sehingga apa, Bu? Dari mulai tidak bermakna, muncullah luka. Lagi-lagi luka. Bisa jadi kemungkinan tanpa sadar. Dari kecil, contoh, Bu, saya sama Kang Abu misalnya, biasa aja dari kecil, tapi katakanlah ada orang tuanya yang bicara dikit aja, kamu mah pinter, kamu mah bodoh, selesai, Bu. Saya sama dia mah netral, Bu. Tapi pembanding ini yang membuat menjadi labeling gitu loh, tidak netral gitu. Jadi saya punya asumsi, oh dia lebih pinter, saya nggak pinter gitu. Akhirnya saya membawa luka. Saya mengecilkan diri saya sendiri, misal gitu. Itu yang terus terbawa, Bu. Itu yang terus terbawa. Itu kenapa terjadilah yang tadi Ibu cerita. Kenapa setiap kali saya berkomunikasi dengan adik kakak ya, itu terus singgungan. Ya karena sumbernya ini, Bu, yang membuat itu menjadi singgungan. Labelingnya ini. Caranya gimana? Caranya yang sama kayak Ibu tadi, Bu. Kita berkesadaran aja, Bu. Kita aja yang hijrah. Diri kita aja yang hijrah dari perasaan-perasaan itu. Dan kalau Ibu tadi bertanya, Kang, boleh nggak kalau saya stop dulu atau rehat dulu berkomunikasi? Boleh, Bu. Itu pilihan Ibu berarti. Berarti sinyal Ibu tuh udah nyala. Nyala sinyalnya bahwa saya tuh butuh rehat. Saya butuh nggak bicara dulu. Nggak apa-apa, Bu. Nah, biasanya kalau ditambahin lagi doktrin, dogma, kamu nggak akur sama kakak kamu berarti dosa. Wah, berat, Bu. Berat mau berhentinya, Bu. Setiap mau rehat, saya dosa. Yang nggak tahu dosanya kayak apa, Bu? Ya, nggak tahu dosa itu seperti apa kan? Justru pandangan saya, Bu, dosa ketika kita terus mempersilahkan diri kita ada dalam kesakitan. Ya, jadi tindakan kita ketika mau mengambil sebuah rehat saja, Bu. Tidak jadi masalah, berjeda. Karena apapun di semesta raya ini berjeda, Bu. Seperti puasa, Kang Abu ya. Setahun sekali harus ada, kan? Betul nggak? Betul. Supaya minimal kesadaran sih pada Rehat akhirnya. Rehat gitu loh pada akhirnya. Gitu. Mengajarkan untuk 11 bulan berikutnya dijaga gitu loh, Pak. Sama dipakai gitu loh. Siklusnya dipakai terus. Begitu, Bu. Terjawab, Bu ya? Oke. Oke, kita tepuk tangan. Terima kasih. Pertanyaannya keren-keren. Hatur nuhun. Dan ngomongin narsis nggak usah jauh-jauh, Ibu Bapak. Kan kita terakhir suka foto, betul nggak? Begitu ngelihat foto yang pertama dilihat muka sendiri nggak? Iya. Yang lain jelek peduli nggak? Nggak. Udah ya. Yang penting gua bagus. Dah beres ya. Udah, kita narsis semua ya. Tapi intinya tidak personal disorder gitu intinya. Oke,
terima kasih Ibu dan Bapak, great sessionist. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Denis. Butia, ada yang mau disampaikan? Punten. Punten, ini kan ilmu Kang Abu luar biasa, apalagi dengar adiknya juga luar biasa. Saya suka lihat di YouTube untuk apa namanya, di Instagram kan suka ada pelatihan gitu ya, atau rehab apa, ya kayak gitu, Iya. healing. Bagaimana kalau dibikin di Rumah Putih ya, sebulan sekali, biar lengkap Kang Abu gitu ya. Oke. Jadi setuju nggak ya? Jadi kan yang satu praktek, satu teori. Oke. Jadi saya pikir banyak sih yang ingin disampaikan tadi, cuman mungkin waktu gitu ya. Jadi tapi kalau disediakan waktu pas bukan waktunya di Bandung lagi ada pasien dan lainnya, dijadwalkan untuk di Rumah Putih, mangga hari apa aja gitu, Kang Denisnya bisa. Kita mencoba nih, ini alumni Rumah Putihnya udah hampir 5 tahun belajar sama Kang Abu. Oke. Udah pertemuan keberapa? 90 ya berapa gitu. Jadi mungkin kita ada masih luka-luka lama yang ternyata kalau tadi cerita itu saya jadi ingat emang yang lama, oh itu yang menyebabkan saya gini gitu ya. Jadi kan jangan sampai terulang lagi ke generasi berikutnya. Ya saya ingin mengajarkan ke anak berikutnya, ke anak segala macam supaya janganlah gitu ya, biar generasinya lebih baik. Itu aja. Punten Kang Denis, buat Kang Abu dibikin sebulan sekali, setuju nggak ya? Setuju? Atau dibuat kas khusus hari Sabtu atau Minggu, Jumat, terserah. Enggak, nuhun. Assalamualaikum. Terima kasih. Nah, ya. Intinya Butia nodong. Ya. Retret mini lah ya. Ya. Nah, kita bikin healing. Iya kayak retret mini ya. Oke. Nanti kita bicarakan ya, Ibu dan Bapak ya. Saya tuh ketemu Denis tuh sebulan sekali, Ibu Bapak ya. Susah ketemunya. Dia sibuk, saya sih biasa aja ya. Sibuk banget. Atur nuhun. Anyway, kita tutup dengan hening bersama. Terima kasih Ibu dan Bapak. Oh ya, final statement dulu nih. Oke. Final statement pertemuan kita di hari ini, silakan. Oke. Bapak Ibu sekalian, perlu diingat bahwa setiap insan itu punya ruangnya masing-masing, punya wadahnya masing-masing. Saya selalu mengulang-ulang ini. Karena apa? Karena supaya minimal nanti setelah selesai dari sini, wisdom yang ditangkap atau insight apapun yang ditangkap itu pada akhirnya dimasukin ke ruangannya masing-masing dan untuk diolah di diri masing-masing tanpa harus membandingkan dengan ruangannya orang gitu. Jadi apapun yang dibahas di pagi ini itu semua sebetulnya kembali untuk dirinya masing-masing. Ketika ada sesuatu hal yang mungkin Kang, saya pada saat ngedengerin dapatnya di awal, saya dapatnya di tengah, saya dapatnya di akhir, saya dapatnya semua dari awal sampai akhir. Itu karena ada sesuai kebutuhan ruangannya masing-masing. Gitu ya. Jadi ketika dapat apapun yang didapat hari ini, itu semua untuk dirinya masing-masing, untuk diri Bapak Ibu sekalian masing-masing. Setelahnya jangan lupa diolah, dijeda dulu. Ditangkap wisdomnya untuk dipraktekkan. Gitu ya. Nanti mungkin akan kita praktekkan dengan secara real. Nanti akan ada sebuah kelas mungkin ya, untuk kita langsung praktek bareng-bareng untuk ke ranah penyembuhan ini. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nuhun, Nis, atur nuhun, terima kasih. Baik, kita hening sejenak sebelum kita tutup. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu Bapak tetap sehat dan bahagia.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.